Tidak. Sudah ku jawab, di Al-Quran tidak ada sebutnya Bapak. Al-Quran menerangkan tentang Allah. Allah sendiri mengatakan di dalam surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus salati li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oke. Boleh aku Sholatlah untuk mengingat aku. Oke, boleh. Dia belum selesai. Kau gimana? Dari tadi udah ngomong loh. Yaudah. Ini macam apa? Diskusi macam apa yang kau perlihatkan di sini? Yaudah, Kecuali kalau kau memang nggak beda sama orang yang kerasukan iblis itu. Yaudah, nggak apa-apa, terusin aja. Apanya ya udah. Yaudah, kamu masih. Pada saat saya ngomong, kamu mencoba memotong. Padahal ini ayat suci kami yang kita bacakan. Bagaimana orang mau respect samamu? Orang belum selesai, kau potong. Ini baca ayat suci Al-Quran. Orang Muslim, ada orang yang membaca ayat suci Al-Quran, diam. Itu sesama Muslim. Tapi kalau kau memang respect, ikuti mereka. Kalau mau diskusi yang baik dan benar, pakai referensi kau sekolah lulusan apa. Bagaimana kau tidak bisa mencerna apa persamaan dan perbedaanmu kalau orang yang kerasukan iblis juga menyembah Yesus, kau menyembah Yesus, coba. Udah, aku ngomong nih. Oke. Kan pertanyaan tadi bukan ke situ gitu loh. Kamu lari-lari, padahal di situ ada intinya. Orang kerasukan itu yang disembuhkan Yesus, setan itu keluar. Nggak kayak gini keluar. Diskusi itu, kau di bawah aja. Emang kau nggak layak jadi debater. Kamu panik nggak bisa jawab, makanya gue tanya. Gini, ya kau simak di bawah. Kalau mau diskusi jadi debater, jangan lihat si Alda buronan itu. Nggak ada ilmu, nggak ada poinnya. Si ini begini, si ini begini. Itu nggak ada. Itu strawman namanya. Itu strawman. Apa poin dari diskusi sementara menyerang pribadi, menyimpulkan sendiri tentang pribadi? Nggak ada orang diskusi begitu. Jadi apa? Terus klaim, saya bilang panik gitu karena ngeliatan nggak level. Jauh. Kalau kita mau mendiskusikan sesuatu dan kita melihat kita sadar dilihat orang banyak, jangan permalukan dirimu. Membawakan narasi jadi begitu begini begitu. Siapa yang kau lihat? Siapa yang kau lihat? Bom. Boy, pantas sekali. Nggak kayak gitu, saudaraku. Kalau mau diskusi secara ilmiah, ikuti aturan yang ada. Kita sedang mendiskusikan yang ini. Ya. Udah, kau nggak bisa diskusi di sini. Ya, sudah 4 kali ketemu. Kau tadi barusan ngeklaim kau merasa menang. Gua nggak bisa jawab. Jawab tentang dalil ini pun kau awalnya menyamakan dirimu dengan orang yang kerasukan iblis, kemudian kau tolak, kau nggak sama. Kalau iblis yang merasuki manusia menyembah Yesus, kau sama menyembah Yesus juga, apakah kau nggak sama? Kalau nggak sama itu gini, yang nggak menyembah Yesus ini orang yang kerasukan iblis atau kau yang nggak menyembah Yesus, itu baru beda. Begitu. Udah memalukan, kau hanya memalukan orang Kristen ya. Oke, lanjut. Dinda, sapa tamunya. Turun lagi. Cemana pula lah ini. Ya, Oten selanjutnya silakan ajukan permintaan. Nah, ini banyak banget permintaan naik. Yang mana yang Oten ini? Ketik ini dong, ketik saya Kristen gitu ya. Ketik di bawah, nanti kita naikkan ya. Tolong ya. Gua yang umat Kristian yang mau naik bagi tahu, oh nama saya ini, silakan naikkan host macam tu. Cuba bagi tahu. Kak saya Kristen, nama saya ni. Naikkan. Begitulah. Silakan, yang naik, mau naik silakan. Baik, selamat malam Bang Syahrir. Bang Syahrir. Nggak monitor, izin turunkan ya Bang ya. Nggak monitor ya. Terima kasih. Syahril, ngomong kau. Inilah Oten. Ayolah sini Oten, sama saya saja Oten. Kita sama-sama Oten. Aku juga Oten nih. Orang tenang tapi orang ganteng. Ya, aku turunkan ya, tapi sama aku sebentar ya Kang Dito ya, nggak apa-apa ya. Biar sebentar ya. Aku ya, gimana ya?
Ya. Enggak Apa apa-apa, namanya siapa ya? nih mau ngeladein gua kali Dito memang ada Oke. kualitas dari Setelah aku ajukan pertanyaan 1, nanti kalau bisa kamu menjawab, kamu bisa bertanya 20 ke kami ya. Bersedia? Bersedia? Ya udah. Oke. Siapa nama suami Bunda Paulus? Belum kali kau. Oh, kalau itu memang nggak ada catatannya. Ada, Galatia 4:19. Silakan dibaca. Galatia 4:19. Ayo kita bahas. Aku gadangkan layarmu. Kalau bisa kamu menerangkan, memberikan penjelasan kepada kami, kau bertanya 20 biji. Maaf ya Kang Dito, ini harus kubalas ini. Sobat mereka ini nih. Galatia 4:19. Yes, I do. Emang bunyinya apa? Emang bunyinya Kau apa? bacalah, masa kau harus nanya ke aku isi Tadi kita pertanyaanmu bocah apa sih? manapun. Enggak, tadi pertanyaanmu apa? Siapa nama suami Bunda Paulus? Aneh, enggak nyambung. Iya, makanya kami juga heran kok aneh begini gitu ya. Ya, jadi pertanyaanmu itu jadinya kelihatannya kayak apa ya? Aneh. Kenapa saya timbul pertanyaan seperti itu? Karena isi dari Galatia 4:19 itu, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Yang sakit bersalin perempuan laki-laki. Aduh. Nah, aduh jawabannya. Yang sakit bersalin laki-laki atau perempuan? Kayak gini lah kalian selalu. Kenapa kau nggak bisa jawab? Memalukan sekali ya bang ini. Gimana ini? Sama aja bang, kalau bikin pertanyaan-pertanyaan begitu buat Itu apa maksudnya itu? Coba kau kasih kami penjelasan. Apa Coba maksudnya? dijelaskan. Begini. Coba kamu jelaskan apa maksud ayat di situ. Kamu jelaskan. Kamu jangan mengadu-mengadu. Kamu itu dijawab apa maksud ayat di situ. Jelaskan. Silakan dijelaskan. kamu punya baca itu tadi pakai Google apa pakai Alkitab? Coba kamu buka Alkitab kamu, coba. Enggak, gua nanya kamu tadi baca. Iya, coba. Aku hafal. Pakai mulut aku ngomong. Aku hafal. Pantasan kamu nggak tahu. Udah dibilangin orang ini mah nggak ada akal. Kirain kamu ada Ya udah dibawa aja lah kamu tap layar biar bermanfaat ya, karena di Galatia di ini ya 1 Korintus 4:13 itu kamu adalah sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu ya. Aduh, udah diturunin ya. Dia tadi kan ngomong yang kerasukan. Pasti orang kayak ini, mereka tuh kalau ngusir setan sama orang kerasukan tuh pasti nyebut pakai nama Yesus, iya nggak? Iya nggak itu? Mereka kalau ini orang kerasukan tuh menyembuhkan mereka tuh pakai nama Yesus. Nah, jadi begitulah ya teman-teman ya. Bentar Bang Host, minta izin sebentar. Host dan semuanya yang ada di room ini, saya minta izin turun dulu. Sebab padahal terima kasih sudah dinaikkan. Yang belum kenal, salam kenal daripada saya, Leonardo saja. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paci. Terima kasih Bang Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ajukan permintaan naik yang bagi yang Kristen ya. Kalau yang Islam tahan diri dulu karena kursi kita tinggal 2. Ini kursi pakai setrum ini teman-teman, panas gitu ya. Nggak lama gitu. Udah turun biasanya. Ya silakan teman-teman. Ya, mana sih ya? Ya. Ada aja. Itu ya tadi sudah itu. Yang kerasukan dia ya tadi itu ya, Bang Dito ya. Yang bilang katanya kerasukan itu. Ngobatin orang kerasukan. Iya ya. Ya disimak saja. Kita nggak akan lari jauh dari topik diskusi kita supaya banyak teman-teman Kristen itu mereka sadar atau tidak
bahwa ada tertulis di dalam Bible itu yang menyembah Yesus. Dan itu manusia, tapi manusia yang seperti apa? Silakan naik ke atas. Tapi kalau orang yang model seperti ya, karena dia sudah berpengalaman ya, pengalaman sampai nokok-nokoi panci di Komal. Bayangin coba. Sepertinya kamu benar-benar gitu ya. Sebenarnya begitu lihat. Jadi bagaimana orang ngaku debater terus kemudian dengan cara yang memalukan. Karena dia di mute kemudian diturunin, dinaikin lagi, diturunin, tidak tahu malu. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia pengen ngomong, wah sudah boleh ngomong belum? Ya kelihatan bagaimana lah itu kayak orang memang seperti yang menyembah Yesus di Bible itu. Jadi memang harus tahan diri gitu loh. Kamu nggak tahu nih, kamu ada pengen ngomong jadi debater begini supaya pengen dikenal. Kau tempel aja si bom biar terkenal. Daripada kau merasa disuruh-suruh oleh mereka, kau nih aja ke Komal Muslim, tunjukin sama kita. Kau diperalat aja sama mereka. Bagaimana kau merangkan tentang ketuhanan Tuhanmu? Coba kita pengen dengar. Bagaimana kamu menyembahnya? Udah, coba itu aja dulu. Dikasih kesempatan itu. Kalau kamu mau ikuti, kita persilakan. Kalau enggak, ya konsekuensinya ketendang pantatmu nanti. Jadi kemarin itu aku ngomong tuh sama Rifa sama Tata, mereka kabur. Kamu ini mau curhat atau gimana? Mau diskusi? Ayo jawab pertanyaanku tadi. Enak aja. Udah dikasih kesempatan tapi nggak digunakan. Udahlah, emang nggak tahu malu. Udah, orang yang seperti ini nggak tahu malu. Rata-rata temennya yang nggak ada yang cowok, semua temennya dia. Ya, jadi kau perbaiki diri dulu kalau ingin menjadi debater, perbaiki dulu communication skillmu. Jangan dikasih kesempatan kemudian curhat. Sudah dikasih kesempatan malah curhat. Yang kemarin bilang, karena kamu sudah bertemu dan diskusi sama Uni Rifa, sama Ustaz Tata, terus bakalan orang nggak akan ingat kamu mukul-mukulin panci kemarin. Itu loh. Jadi aneh sampai tong mukul begitu. Ya Allah, aku bilang ini orang kayaknya emang urat malunya udah putus gitu loh. Balian naik balian. Ini ada balian di bawah nih. Balian naik. Kalau balian udah aduh. Ini nggak bisa Tapi bahasa jangan Inggris kena kemarin panci sama Kang Dito nanti itu, ya. Kang Dito nanti ya. Kalau aku menyimak dulu, ada ini makan malam. Mana? Akhi Ferry, assalamualaikum. Tadi sorry nggak ini, nggak sadar kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap. Ya panasin dulu komalnya, yuk. Iya silakan. Silakan. Kang Dito, berarti yang menyembah Yesus itu adalah iblis, terus yang disembah iblis itu adalah iblis juga, Kang Dito. Karena kan Yesus kesurupan Beelzebul. Langsung rahmat. Udah itu, udah silakan. Aku makan malam dulu ya. Setelah kenyang. Oke siap Kang Dito, jangan turun, awas. Kalau turun kena bisul. Nah, tuh ada Bang Bos. Selamat Ajar malam. Fer. Oten apa Kristen, Bang Bos? Tapir. Bang Bos, Oten apa Kristen? Belum duduk ya Pak Singa dia? Apa udah duduk? Masih beleng-beleng. Ada beserta selamat malam, Kristen atau Muslim? Ini Oten lah ini. Tadi Oten, ya barusan menghujat dia itu, makanya aku turunkan. Nih anak babi anjing nih. Nih bos harta rampasan ini sebenarnya dia anjing, keturunan anjing. Sakit hati Bang Zainal. Dia pas naik langsung menghujat aja barusan itu, makanya aku turunkan. Mulai tergoncang, yuk udah panas ini komalnya. Nah, sini Ten. Namanya juga nama warisan penjajah gitu lah Bang Singa gitu.
Memang biadab agama Kristen tuh, Umi babi lagi anjing. hujat itu pakai mawar, Umi lagi menghujat pakai es jeruk itu Umi. Asih Umi hujatannya. Ini nggak malu apa ya, udah 4 kali. Emang nggak ada malu dia udah pusing. Ya kau kalau mau diskusi kau ya, Ya, jangan kau ya. curhat, jangan kau Ya. curhat. Ya, coba sama Langsung Ferry, aja, coba, tangan Fer. kita sama di atas. Coba. Gak usah Ya. ku curhat. Ya, Ayo, begini silakan. ya. Ya. Bang Ya, begini Bang Ya. Di saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, jadi kan ada Yesusnya yang sedang dibaptis oleh Yohanes, terus ada burung merpati yang digambarkan sebagai Roh Kudus, ada juga suara Bapa yang dari langit. Yang Bang Ya sembah yang mana Bang Ya? Bang Ya. Lah ini dia. Bang Ya, kenapa diam? Muter-muter. Dekat Oh, masih rumahnya muter-muter enggak? dia. Takutnya kenapa-napa itu Bang. Ada yang dekat sama rumahnya Bang ya enggak? Takutnya kenapa-napa Makasih, dia. makasih Sumi. Nih, Ada yang dekat nggak dari Bang Ya ini nih? Takutnya dia kena ini, kena ayan. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Ada ya begini makhluk ya. Yang minta permintaan ini banyak ini. Mohon di taping di bawah dong, saudaraku di bawah. Ada Surpak D, Akila, Muhammad Hamzah, Baya, Bang Dani udah tahu Islam nih. Mungkin Bang Singa sebelum ada Kristen yang naik, yang Islam mau naik, mau ada yang disampaikan mungkin. Bang Singa baru Iya. pertama lagi, kemarin sakit Bang Singa. Ah ya, jangan dibilang nanti aku jadi Tuhan, jangan. Udah bangkit. Iya, udah bangkit lagi nih. Ini kenapa sih pada muter-muter pas naik? Apa sinyalku yang jelek? Apa sinyal saudaraku di sini yang jelek nih? Ini komalnya goyang Bang, kalau kayak gitu. Oh. Goyang komalnya. Oh iya. Teman-teman bantu tap-tap layar dan love orange-nya ya, biar gampang naik tamu, biar nggak kena banned juga ya teman-temanku, saudaraku ya. Biasanya kalau semakin banyak pausnya semakin kuat komal ini. Jadi TikTok itu melindungi yang banyak paus ini. Ini Bang, injak-injak aja layarnya. Teman-teman Oh yang iya. Islam. Oke lah kalau begitu. Bang Marwan, selamat malam. Masih muter Kak? Di aku nggak muter. Oh udah. Bang Marwan, Islam Kristen Bang Mar. Oh, ini ateis nih. Kalau nggak ditanya nggak jawab berarti. Maaf Bang, bercanda. Ya, ini banyak ini yang minta permintaan naik. Cuman kita nggak tahu ini Islam apa enggaknya gitu. Coba kita naikkan ya. Kalau orang Islam silakan bertanya atau ada yang mau disampaikan silakan. Tapi nggak lama ya, karena kita mau diskusi. Bang Bawang Merah. Nah. Bang Mawar, Bang Mawar, Bang apa ini namanya? Bang Surpa D, Surpa D1. Oke, kita naikkan ya. Siapa lagi? Ini pokoknya kita naikkan aja dulu yang minta permintaan naik. Siapa tahu ada yang Bang Asep ini Depri. Tunggu bentar. Soalnya ini udah penuh gitu. Kalau ada yang mau disampaikan gitu kayak, langsung aja. Bang Baya, Kak Baya, Islam Kristen Kak. Halo. Halo Kak. Kayaknya kelamaan minta permintaan suka enggak ini. Ya, mungkin ditinggal HP-nya ya. Oke. Devi ini Kristen dia ini, Devi ini. Jeffrey, oke siap. Devi Kristen dia ini.
Ya, teman-teman bantu tap-tap layarnya ya. Kalau bisa dibanyakin ya tap-tap layar yang Islam semuanya. Bantu tap-tap layar biar komal kita kuat. Ini udah goyang ini komalnya soalnya. Ini aku satu-satunya ini nih akunku yang gede teman-teman. Kalau ini kena banned, nggak bisa lagi live nih, nunggu lagi nih gitu kan. 4 bulan lagi. Kemarin 4 bulan lebih aku nggak live kita. Bang Vicky dia standby di bawah, kalau ada yang mau ngujat langsung naik ini. Wah, hebat banget nih abangku yang satu ini ya. Jangan kira oten-oten ini kami nggak ada tim ini ya. Tim congor juga kami ada punya. Ya, Bang Cemenos. Ya, Islam Kristen abangku. Islam abangku. Iya. Ada yang mau disampaikan abang? Ya ini kalau saya lihat di TikTok nih Komal Oten semakin menggila, semakin banyak. Bahkan sampai dia tuh sering ceramah di jalan. Coba Coba, jadi kebiasaan. Iya, kita kan sebagai umat Islam yang ngeri juga ngelihatnya gitu. Jadi tolong buat yang buka komal-komal muslim tolong diperbanyak lagi lah. Itu aja sih. Iya, siap. Oke, terima kasih abangku. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you abang. Aku turunkan ya bang ya. Iya. Maaf ya bang. Oke. Oh iya, mengenai komal-komal Kristen ya teman-teman ya, tolong untuk Islam, teman-teman Muslim, janganlah kalian masuk ke dalam, jangan. Sama aja kalian tuh meremehkan, apalagi kalau misal ilmu pengetahuan yang mengenai Islam kemudian dibawa itu lalu lantas dinaikkan, babak belur dibuatnya itu. Orang berilmu pun masuk ke ini, naik ke komal Kristen itu nggak dikasih kita untuk ngomong, di mute kita itu, di mute kita sama orang Kristen tuh. Jadi kalau bisa teman-teman janganlah kalian tuh masuk naik, apalagi naik tuh ke komal-komal orang Kristen. Jangan, sama aja kalian tuh meramaikan daripada komal mereka. Tolonglah jangan. Itu aja caranya itu. Ya lanjut Gurun Dago. Oke, siap. Ini yang minta permintaan naik masih banyak yang belum dinaikin. Kira-kira ada yang Kristen nggak sih? Mohon di inilah di typing biar kita tahu. Oh itu bang. Iya betul. Terima kasih kepada saudaraku di bawah yang sudah mensupport ya, yang sudah memberikan love orange-nya gitu ya. Mudah-mudahan berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Ya, kepada teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad, how are you, my brother? Beliau dari Hong Kong gitu, tapi tinggalnya di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Singa, Ya, naon? Iya bang. ini gimana nih yang kemarin? Kebetulan ini komalnya si Suara bang, gimana yang kemarin? suara bang putus bang. Suara bang putus. Abang nanya yang kemarin maksudnya gimana tuh? Tentang adik kita itu yang dari Sulawesi Tengah itu. Kebetulan komal yang mau dituju malam ini beliau belum aktif. Oh gitu. Oh iya yang abang bilang kemarin. Iya. Ya, kalau memang bisa di sini, Mau. biar saya undang, bisa telepon. Cuman tanya dulu nih, ada nggak yang mau bersedekah sama dia ketika dia melantunkan ini? Takutnya dia udah capek-capek ke komalku nggak ada spender di bawah kan gitu. Teman-teman, ini ada dia penghafal Al-Quran, dia itu tuna apa bang?
Tunarungu. Tuna apa? Tunanetra. Tunanetra ya. Tapi dia hafal Al-Qur'an gitu. Dia mau iya 30 juz bukan juz 30 ya teman-teman ya. Nah, apakah boleh, apakah kira-kira seandainya dia naik, ada nggak yang mau melayangkan mawar-mawar atau melayangkan donat-donatnya untuk dia nanti gitu. Ini harus kita support teman-teman orang yang Ya, kalaupun nggak mawar, nggak donat, ya sekali-sekali pausnya keluar pun nggak apa-apa lah. Iya. Atau kita tunggu dulu, kita diskusi dulu, kita cari itu dulu, oten-oten dulu. Nanti kita sediakan waktu sekitar setengah jam bersama dia nanti ya Bang ya. Dia nggak bisa lama Bang. Oh nggak bisa lama, berapa lama dia bisa di Komal? Dia cuman untuk tilawah doang. Kalaupun ada nanti yang tanya jawab singkat, ya dipersilahkan karena dia menjagakan hafalannya, dia nggak bisa dengar yang tidak-tidak gitu loh. Oke siap, silakan. Hafalannya. Nah. Ya, tahan diri bentar ya teman-teman ya, kita tunggu. Coba telepon aja Bang. Oke. Ini dia tunanetra, tidak bisa melihat teman-teman, tapi dia hafal Al-Quran, itu luar biasa ya. Itu bisa untuk membuktikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, bisa kita membuktikan kepada yang di sebelah bahwasanya inilah Al-Quran. Izin, saya mesti keluar dulu dari sini karena suaranya mengganggu nanti. Oke, siap abangku. Sebetulnya kalau Ya teman-teman yang mau naik, ajukan permintaan naik ya, kita diskusi di sini ya. Pak Kembuan gimana kabarnya Pak Kembuan? Pak Kembuan ini adalah Tuhan Luga Tambunan teman-teman. Tepuk tangan buat Pak Kembuan ya. Terima kasih kepada saudaraku yang di bawah yang sudah tap-tap layar, yang mensupport Komal ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Yang kena penyakit bisul, mudah-mudahan bisulnya akan segera menciut, mengkerut ya teman-teman ya. Iya, nabi baru itu Kak. Dan kepada Pak Cik Along ya, mudah-mudahan Bu Darni benar-benar bisa mencintaimu dengan tulus dan ikhlas Pak Cik. Masya Allah, luar biasa nih Pak Cik ini mah laki-laki buaya juga nih kayaknya nih. Jangan marah lah Pak Cik, aku bercanda aja. Aku mau ini ke Malaysia nih Pak Cik, mau jualan ini bakso. Jualan bakso satu biji di situ 10 ringgit. 10 ringgit. Itu udah murah itu. Bang Julian ya Bang Julian. Yang punya ladang ya, yang punya kebun ya, kebun bawang, cabe, nih singa Allah sudah mempunyai produk untuk membasmi hama teman-teman ya. Nanti DM bagi yang mau ya. Harganya murah meriah gitu ya. Bang Singa, aku izin dulu ya, malah disuruh Bang Handi keluar beli kopi. Oke, siap. Salam buat Bang Handi ya. Akun baruku. Sampaikan salamku sama Bang Handi. Ke band semua. Akun yang pertama sama akun kedua. Aku bilang sampaikan salamku sama Bang Handi. Aku nggak nanya band-bondnya. Cemana pula lah kau. Ya, siap. Aku izin Kang Dito, Mbak Airin, semuanya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau naik nih. Siapa ini? Siapa? Bang Felix. Bang Pelit ini pelit banget ini. Ini adalah ada Bapak Pendeta ya. Pak Pendeta Edi Suparjo. Naik Bang Edi. Kang Dito naiklah. Kang Dito turun. Kang Dito ini Apalah, Kang Dito tuh ikut turun tuh Kang Dito. Ya, kalau nggak naik lagi Kang Dito mudah-mudahan bisulan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Felix. Bang Felix, gimana kabar saya, Bang? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak mau. Ini kenapa aku ditinggalin ini sama teman-temanku nih? Aku telepon juga nih lama-lama nih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin allazi. Bang Julian, naik Bang Julian. Bang Julian kalau nggak naik awas Bang. Nah, pergi aku ke Bukit Tinggi. Aku kacak-kacak abang nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jalan, Pak? Ya, terima kasih saudaraku yang masih bertahan di Komalku walaupun nggak ada coteng-coteng tenggiri ya, yang naik ke Komal. Ya, aku nggak lama sih teman-teman live-nya gitu ya. Munte, ini Bang Munte ini Islam Kristen. Anggap aja lah Islam dulu ya, kalau Kristen naik gitu. Nggak ada yang Kristen. Mau jalan pulang, udah dari toko Bang. Manjul, pulang dari toko. Oh iya ya, gimana emas mahal sekarang ya? Iyalah, ketawa. Di kampungku kan banyak tambang emas nih Bang Julian. Mau nggak bisnis? Banyak Kita ini beli. Bang, di Padang Bang. Hah? Satu ame Bang. 3 juta lebih. Oh ya? Iya. 2,5 gram 3 juta lebih. Satu ame 2,5 kan? Tanya aja sama Bang Julian, dia kan jualan emas dia. Bang Jul, berapa harga emas sekarang Bang? Kalau di Padang kan satu ame. Kalau Jakarta kan 1 Yes. gram. Iya kan? Satu ame kuah 2,5 gram kan? Satu emas itu 2,5. Yo. 1,6 per gram. Tuh kan? Berarti 3.200.000-an lebih berarti ya? Itu ame yang Lebih. memodo. Ame itu 2 ampe. Iya, yang udah jadi. Enggak, maksudnya emas 24 karat. Iya. Oh. Oh 99. Oh Asmaul Husna tuh. Bang Dani, gimana Bang Dani? Sudah datangkah dia? Udah saya hubungin. Tadi beliau masih ada di kajiannya Ustadz Hanafi, cuman beliau di bawah sih nggak naik. Langsung saya undang langsung lebih kemari. Oh nggak ditelepon. Kasih tulisan lah Kak. Soalnya nggak mungkin kita menunggu lama-lama ya. Iya. Sabar. Nah, kalau memang itu gitu kan. Tapi teman-teman Kristen silakan ajukan permintaan naik ya, karena orang yang ditunggu belum datang, belum tentu juga ke sini kan. Silakan ajukan permintaan naik atau sebagai teman-teman di share ya. Kalau ada teman-teman noten yang lain di share biar kita bisa berdiskusi ya. Coba kita ini dulu. Mana nih? Bang Dalbo kemana lah? Coba aku telepon Bang Dalbo, udah lama nggak kesini ya. Bang Dalbo, kenapa nggak pulang-pulang? Bu Rasmi mencari-cari. Bu Rasmi mencari-cari.
Bang Dalbo, kenapa nggak pulang-pulang? Anakmu bersama Bu Sarasmi sudah gede, kenapa nggak Pada ngopi. pulang? Gimana? Iya, pada ngopi. Itu kopinya kopi ini lagi kan. Pak Kembuan aja lah, Pak Kembuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Suster Lydia ini siapa? Jangan ngesot ya kak ya. Kopi luwak, iya betul. Nggak aktif. Jangan ngesot ya kak. Emang iya. Siapa lagi yang mau di telepon narasumber? Aku pada hilang. Ada naik bang Singa, itunya di Siton semua narasumber. Di Siton itu semua di situ dia. Bang Ton. Kan penontonnya sekarang di atas 1K terus deh tuh. Baru buka aja udah naik viewersnya tuh. Bang Ton yang mana nih? Mualaf. Ton yang mualaf itu. Dia mualaf. Ya, dia kan mualaf. Terus buka komal kan. Nah, dia buka komalnya biasa nyanyi pas ada ya itu. Abang host, tadi Ya. udah saya hubungin, dia udah OTW itu kayaknya. Oh, OTW. Ya. Teman-teman ya, kalau ini kita berbagi sama dia. Yang mana yang ininya? Yang Suster Lydia ini kah? Namanya Zuria. Zuria. Mau dikirain Kak Suster Lydia ini nanti disuntik-suntik nih. Awas kita nanti ya. Yang mana nih? Ada ketemu? Ya, kita akan kedatangan seorang yang luar biasa teman-teman. Ya, dia hafal Quran, dia tuna apa tuh tadi? Lupa. Tuna netra ya, aku ya ikan tuna yang aku tahu. Nggak ada bang. Enggak naik ekspres kesininya. Seharusnya abang bagikan live-nya, nanti tinggal pencet aja. Abang bagikan lewat WA lah. Udah langsung. Ke WA. Iya. Oh, berarti dia nggak niat ke sini tuh bang. Enggak. Hah? Oh, Kalau sekali niat kok turun pula, orang dia suruh yang ngetes kok malah turun pula dia. Walah. Bang Felix. Ngapain ini Bang Felix ini kayak setrika listrik ini, main turun-turun segala ini. Maulidu Ahmad anan namibto min dunir rahmat alaihi mana lah ya. Nih netizen nggak sabar ini mau menunggu ini mendengarkannya. Oh, seorang yang luar biasa itu. Ya udah ya. Berarti belum ini ya, belum mungkin nggak ada kesempatan untuk kesini bang. Ada yang mau naik silakan ajukan permintaan naik teman-teman ya. Ini masih ada kursi ya, kursinya kursi cap kapak namanya. Bang Zainal ngapain? Nah bang turun bang sini lah bang. Kok dia bilang nggak ada masuk notifnya? Gimana sih? Itu berarti abang nggak membagikan ke WA dia. Kalau di WA. TikToknya bang. Astagfirullahaladzim. Ke WA di WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang bagikan lewat chat. Notifnya berarti dimatikan bang. Kalau dia nggak ada di TikToknya. Abang Bang, ini gimana ya bang? Kok orang bisa pindah-pindah kursi ya bang? Kayak contoh Airin kan di bawah bisa naik ke atas tuh gimana ya bang ya? Aku tengok di komal-komal orang tuh kan moderator di bawah, dia pengen pindah ke atas, pindah sendiri dia bang, nggak turun dulu dia. masa sih? Iya. Gimana itu caranya ya? Kok bisa?
Enggak, kalau dirapikan aku tahu di ya kan. Udah bang, di bawah bang, Lompat ke di bawah. atas. Mana akunnya? Udah di bawah. Zuria ini, Zuhria. Itu Ustadz Felix, tolong gambarkan sekalian Ustadz Felix. Udah. Dia yang ngetes. Zuhria. Udah aku jambak. Tinggal naik, tinggal oke aja. Nggak dijawab bang. Zuria, silakan dijawab Zuria. Ustadz Madu, gimana kabarnya Ustadz Madu? Sehat? Udah dijambak nih, aku jambak rambutmu. Assalamualaikum Kak Zuhria. Zuhria ya. Assalamualaikum Kak Zuhria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Felix, tolong dinaikkan bang. Ustadz Felix. Emang mau ngapain Ustadz Felix? Ustadz Madu naik. Ya, ini Ustadz Madu aja naik. Naik bang. Nah, untuk Jangan sampai aku muslim bernyanyi di ini, dekat Ustadz. layar bantu share-nya Ustadz ya. Felix. Ya, teman-teman yang ingin menikmati ya indahnya lantunan ayat suci Al-Quran dari Ukhti Zuria ini ya, silakan dinikmati ya. Bagi yang ingin ronda dulu, bagi ingin yang memberikan reward kepada saudara kita ini, silakan monggo, nggak ada, kami nggak melarang, sangat berterima kasih malah ya. Gitu ya. Oke, saudaraku ya, saudariku ya, Ukhti Zuria, sudah berapa juz yang hafal Al-Quran Ukhti? Sudah 30 sih, cuman belum terlalu ini kan, masih Ya, oke. masih belum terlalu lancar hafalannya. Ya, Masya Allah. Yang paling hafal yang di awal apa yang di akhir? Yang di awal. Oke, dengarkan ini ya, boleh ya? Iya Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Selanjutnya. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakun. Coba dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Masya Allah. Ya, selanjutnya, bentar, teman-teman yang ingin ya, biasanya kan yang adu-adu congor tuh, wow disupport gitu kan. Tetapi ini kita lagi memperdengarkan ayat suci Al-Quran ya, bagi teman-teman yang ingin ya, yang ingin berkontribusi atau menabung untuk akhirat yang melewati Ukhti Zuhria ini, mudah-mudahan kita sama-sama ditempatkan dalam surganya Allah nanti ya, ketika kita mensupport dan senang ketika mendengarkan Al-Quran ya. Kita tes lagi nih ayat selanjutnya ya. Ini kita acak-acak tanpa dikasih tahu nama surahnya ya. Kebetulan udah 2 kali, alhamdulillah betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal. Aku aja salah baca nih. Berapa namanya? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yu'allawna fihi. Lanjutkan. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Masya Allah. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. تفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah, luar biasa ya. Bible bisa begini nggak ya? Dihafal-hafal begini. Hah? Ya teman-teman, ada yang mau ngetes nggak? Yang mau menguji nih, Abang Zainal atau Bang Indonesia atau Bang Julian atau Kak Airin atau Bang Dani sendiri, ada nggak yang mau menguji nih? Inilah Islam bro. Nah kan begitu. Inilah kitab suci Al-Quran, kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melewati malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini benar-benar wahyu Allah, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah, karena Allah lah yang menurunkan, yang memberikan, maka Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menghafalnya. Apa tujuan menghafal? Seandainya Al-Quran dibakar sama orang-orang kafir, seandainya semuanya hancur, tetapi Al-Quran tetaplah ada. Ya teman-teman ya, Al-Quran tetap ada, karena para hafiz Quran itu sangatlah banyak di dunia ini. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Kalau ada teman-teman yang ingin mengetes hafalan Ukhti Zoria ini, silakan ajukan permintaan naik atau yang di atas ya. Untuk itu aku bacakan satu ayat lagi, kemudian disambung sama Zoria sebanyak 2 ayat setelah itu ya.
Habis itu silakan Bang Indonesia atau Bang Dani yang akan ngetes. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Lanjutkan. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah. Ya, teman-teman, ada nggak yang mau ngetes nih? Kita tes ini para hafizah Quran ini ya. Kita tes. Subhanallah, Masya Ayo, Allah. silakan Bang Indonesia mau ngetes surah apa? Bacakan, nanti dilanjutkan. Siap. Tapi nanti Abang Indo nanti ini ngetesnya ke Uhti Surya, langsung aja ke pertengahan daripada ayat tersebut. Surah An-Naba ya, surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawaiba atraba wa ka'shan dihaqa. Tafadhal akhi. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Masya Allah. Qiraah gimana? Dengan qiraat gimana itu, Tih? Dengan irama nahwan contohnya ya. Udah menguasai? Saya Bang? Iya. Enggak, saya ini bacanya datar tartil. aja. Oh, tartil aja ya. Tapi Iya. kalau untuk Hafiz memang kebanyakan yang ini ya, yang secara tartil ya. Masya Allah. Aku jadi teringat sama muridku dulu. Muridku 70 orang itu Hafiz loh, tapi aku nggak Hafiz. Bayangkan itu hebatnya aku kan. 70 orang waktu sekolah madrasah aku ngajar ngaji, 70 orang hafalan Quran, dia hafal, aku nggak hafal. Bayangkan itu hebatnya aku tuh. Ketawain dong. Berarti itu Bang Singa definisi murid mengalahkan guru, Bang Singa. Nah, lebih bagus begitu daripada muridnya nggak pinter-pinter.
betul. Sekarang di 2 orang di Mesir, dia udah jadi warga Mesir. Alhamdulillah gitu kan. Soalnya kalau guru ini kan nyuruh-nyuruh doang. Kamu hafal itu gitu kan. Nah, baca itu. Ya, kalau kita kan nggak ada yang nyuruh. Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan siapa yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Hafiz ini, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan berkah dan pahalanya ya. Ingat ya teman-teman ya, kalau ada anak, jadikanlah Hafiz, karena 10 orang akan dibawa masuk surga nanti sama Hafiz ini. Yang hafal 30 juz, maka dia berhak membawa sanak saudaranya, keluarganya, ayah, ibu, adik, kakak, paman pun bisa. Kalau dia mau membawa bersama-sama dia ke dalam surga. Itulah keunggulan para hafiz Quran. Izin bang. Ya, silakan. Langsung aja bang ditutup doa bang. Ya, siapa yang mau doa bang? Udah selesai kah? Oke, siap. Iya sudah. Abang aja sekalian tutup doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين آمين. Ya teman-teman, barusan kita mendengarkan hafalan Quran dari Ukhti Zuhria ya, beliau yang baru datang ya, beliau hafal 30 juz ya, sudah kita tes alhamdulillah lolos ya, aku sih yes gitu ya teman-teman ya. Teman-teman gimana nih, yes apa no nih? Itulah indahnya Al-Quran ya.
walaupun seorang tuna apa tadi? Lupa lagi nih, kepala rusak kali ini ya. Hah? Tunanetra. Ah ya, tunanetra ya, walaupun tunanetra mata tidak melihat tetapi hati melihat dengan jelas, maka beliau diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz 114 surah teman-teman. Luar biasa. Inilah Al-Quran, inilah Islam. Wahai orang Kristen, Pak Kembuan dari tadi di bawah, inilah Islam Pak Kembuan. Ya, kami diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran kami agar terhindar dari apa? Dari kemusnahan. Seandainya mushaf Al-Quran ini tiba-tiba menghilang, tetapi hafalan-hafalan Quran dari hafizah, ya, masih ada dan kami bisa membukukannya lagi. Tetapi lain bedanya dengan kitab sebelah, seandainya terbakar atau hilang tiba-tiba, maka siapa lagi yang berfirman? Nah, karena di situ banyak sih firman manusia, ya. Oh, gitu ya teman-teman. Itulah indahnya Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kami, saudara-saudari kami di bawah yang sudah memberikan rezeki, berbagi ya kepada Ukti Zuhriya ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan tidak mengurangi apa yang ada pada saudaraku, karena tidak akan berkurang harta seseorang karena memberi gitu, apalagi memberi singa buat Ukti ini, masya Allah ya. Singa yang begitu tuh. Terima kasih kepada saudaraku Bang Ahmad yang dari tadi tidak berhenti memencet ya kotak-kotak hadiah untuk Ukti ini ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau Bang Dani, Bang Indonesia, Bang Julian, Kak Airin, Bang Udasoni, jangan dikasih kecuali hostnya kasih aja nih buaya yang lagi manjat pohon kelapa, boleh ya. Terima kasih Ukti telah datang ke Komal ini. Mudah-mudahan Komal ini diberkahi dan Komal ini terhindar dari serangan jin dan manusia yang suka menyerang Komal-Komal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Bagi yang senang menyerang sesama, berarti salah satunya adalah setan yang terkutuk. Pintar juga aku ceramah ya, padahal aku nggak pernah diundang ceramah nih. Ya Allah. Lanjut teman-teman yang lain. Bang, saya boleh izin turun? Iya, dipersilakan. Boleh. Silakan. Syukron Nanti, ya, makasih banyak. Nanti tunggu bentar. Kapan lagi ke sini biar spender kita siap gitu ya, menerbangkan singa-singanya ini, masya Allah. Kapan lagi kira-kira? Astagfirullah. Entahlah Bang, kapan-kapan ya. Iya. Berlindunglah kepada Allah dari godaan Udasoni yang terkutuk. Nah. Aduh. Maaf, bercanda. Untuk jadwalnya, info untuk jadwalnya bisa hubungin saya. Setiap malam Jumat bagus. Setiap malam Jumat aku rencanakan begini, apalagi bentar lagi kan bulan puasa nih. Kita bertadarus di sini gitu ya. Sering-sering aja lah. Boleh. Oke. Ya, kita tadarusan, kita undang yang dari Nigeria, dia hafal Al-Quran juga, temanku, sahabatku ya Ibrahim, dia tuh juga guru tahfiz Quran, masya Allah. Aku aja yang nggak hafal ya, Al-Fatihah Ya, aja untuk salah ini. adik Zuria, terima kasih banyak. Kalaupun memang adik mau turun, mau istirahat, ya dipersilahkan. Iya Bang, Bang di sini Os, sudah tolong turunkan Bang Os. 10. Oke, siap. Terima kasih, syukron kasiron ya Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Nah, itulah cuplikan para hafiz, salah satu dari hafiz Quran kita yang telah menunjukkan taringnya yang begitu tajam ya membaca Al-Quran sehingga menusuk jantung Pak F. Kembuan ya. Ya, izin Bang. Yes. Ya, bagi saudara-saudara muslim yang ada di bawah
juga yang ada di atas. Itulah tadi pembuktian bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, kitabullah yang Allah turunkan untuk hambanya yang bisa diterima akal. Walau sekalipun yang menghafal tersebut adalah tunanetra dari bayi usia 8 bulan yang ditinggalkan ibunya, yang ibunya sudah meninggal dunia, yang tinggalnya di pelosok nun jauh di sana di daerah Sulawesi Tengah. Ini jadi cambuk bagi kita semua, termasuk saya pribadi yang normal. Dan terlebihnya lagi cambuk parah bagi oten-oten yang ada di bawah. Kami sanggup buktikan inilah Allah yang menurunkan wahyunya, yaitu Al-Quran, yang tak ada campur tangan dari manusia. Iya. Masya Biar Allah. kalian tahu, bukan seperti Bible kalian yang sebiji pun, yang satu ekor pun nggak ada yang sanggup menghafalnya. 1 ekor nggak Jelas. tuh? 1 ekor Nah, nggak? pakai ekor dia bang. Oh iya ya, kan domba ya. Oh Masya Allah, memang betul. Jadi, Kita harus jujur. bagi saudara-saudaraku sekalian yang muslim dan muslimah, bagi yang mau bersedekah ataupun yang mempunyai rezeki lebih, yang mau kirimkan paket apapun itu yang bermanfaat bagi beliau, adik kita tadi, alamatnya ada sama saya, bisa di DM. Yang kalau mau dibacakan tilawah Quran sama beliau di komal pribadinya, silakan undang yang lain, silakan hubungi saya, kita atur jadwalnya. Ya, teman-teman juga bisa mengirimkan Yasin untuk Bang Dani nanti ya, teman-teman, setiap malam Jumat ya. Kalau ada yang mau mengirimkan ya Yasin untuk Bang Dani, ya silakan juga setiap malam Jumat. Hah? Kenapa Bang ketawa? Ya kalau untuk saya nggak apa-apa Ustadz. Yang penting ditujukan kepada almarhum kedua orang tua saya. Saya lanjutkan. Maaf, bercanda Teman-teman di bawah jangan dianggap serius ya. Kadang-kadang aku memang. Bang Dani, mana orangnya bang yang bang bilang tuh bang? Udah turun. Yang di layar Cewek gede tadi. barusan, Bang. Iya bang ya. Telat abang mau ngasih paus tadi ya. Tadi kan udah Sony udah saya DM, katanya kan malam ini mau janji di roomnya Bang Joke ke Ganas. Iya, Dari tadi loh saya hubungin, saya DM nggak ada balasan. Gimana ayo? Lupa ya Allah, lupa aku. Ya Allah. Ini gara-gara rambutnya udah rontok ini. Ya mungkin belum Soalnya rezeki ya, baru, insya Allah malam-malam baru pulang berikutnya bisa kerja, kita Bang. coba. Nah, memang malam ini nggak ada persiapan, termasuk host sendiri ya kan, nggak ada paus itu berterbangan ya kan. Nggak ada. Paus kasih ngakak nggak ada yang berterbangan. Tapi alhamdulillah kan spender kita di bawah, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Alhamdulillah, syukuran ya bagi yang udah meluangkan rezekinya. Yang suara cewek tadi itu bang? Iya bang. Beliau mengalami kebutaan dari usia 8 bulan. Dari kecil diajarin mendengarkan Al-Quran dengan metode mendengar, bukan pakai beralaya. Apa namanya bang? Membaca. Apa namanya tuh? Membaca. Enggak, yang pakai apa itu loh? Pakai kitab gundul mungkin bang, enggak ya? Bukan Nggak yang pakai yang pakai diraba itu bang. Oh gitu, iya. Dia nggak pakai itu, dia menghafalnya, dia modelnya mendengar. Jadi beliau ini difokuskan pada tahun 2018. Alhamdulillah tembus di 2022 kemarin 30 juznya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Insya Allah. Jadi insya Allah mendekati Sama abang Ramadan udah ini- hafal Ar-Rahman bang? Siapa? Abang hafal Ar-Rahman? Hafal 2-3 ayat. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali ya bang ya. Masya Allah.
Jadi Terima kasih, Kang. ada rencana seperti yang dibilangkan Abang Host tadi, menyambut bulan suci Ramadan nanti dalam 1 bulan penuh kita akan adakan yang namanya Safari Ramadan Komal. Iya. Salah satunya kita hadirkan beliau. Jangan tiap hari asik bahas oten yang nggak jelas. Betul. Yang memang Otan nggak sama berakal. Oten sama bang. Iya bang. Otan sama Oten sama aja bang. Iya. Oten itu maksudnya. Otan, Iya, oten, setan, nah, dia Otan itu. Otan kan nggak sunat, Oten juga nggak sunat kan? Sama aja. Iya, sama aja. Aku sakit perut teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa nih. Bang Dani, aku benar-benar lupa Bang Dani, serius. Ya. Lupa. Udah tua. Ya, rasain nanti Tadi udah beliau tua. beliau tadi pun udah agak ragu, bang aku gugup bang katanya. Gugup Jadi lihat tadi aku mungkin nggak? agak-agak saya bohongi juga beliau. Siapa aja bang yang ada di situ? Yang ada di situ ustadz saya bilang, ada juga anggotanya Bang Juma saya bilang. Oh iya Bang Dani, itu beliau Sulawesi Tengah, nanti saya DM aja ya Bang ya, nanti informasinya lewat Ya, DM aja. alamatnya ada sama saya bang, cuma nggak bisa saya buka di sini bang. Iya siap. Karena nanti ya Karena pasti saya keluar. juga saya juga di Sulawesi Tengah juga, saya orang Sulawesi Tengah juga. Alhamdulillah. Sama dong, aku di Kolaka ini. Saya di Palu saya. Iya. Oh jangan di Palu aku. Takut. Aku di Kolaka, aku udah lama aku di Kolaka. Untuk Bang Ahmad Pesto, terima kasih banyak telah meluangkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Cuman kemarin itu ada sedikit selisih paham Bang Hos. Di mana? Karena kalau cuman dibayar pakai gift itu nggak sepenuhnya jatuh kepada yang dituju. Alangkah sayangnya. Ya, di TikTok di TikTok diambil 75% ya. Iya, makanya semalam itu ada yang menyarankan gimana kalau kita langsung ke rekeningnya aja. Cuman beliau nggak mau berupa uang. Tapi Cuma begini nanti saya juga bang, kira-kira yang nyaranin itu mau ngasih nggak gitu? Mau ngasih. Oke, Mau ngasih. gitu ya. Cuman karena beliau ini di bawah didikannya Ustadz Hanafi, tadi coba saya minta nomor WhatsApp-nya, mungkin beliau punya rekeningnya adik itu tadi. Enggak, Iya, begini iya. aja Bang. Kalau saran bantulah aku, dia. coba Abang tanya sama Ustadz Hanafi, dia kan nggak mau nerima uang ya kan? Ya. Kita tanya dulu, ada nggak toko yang terdekat itu kayak grosir lah contohnya ya kan, yang dekat situ, mau nggak nganterin nanti uangnya lewatin rekening yang punya toko itu. Gimana kalau menurut aku, menerima nggak Abang kayak gitu? Dia kan nggak mau nerima uang nih, kita lewatin Cuman aja ke toko di dekat situ. Kita belum tahu bang, sama Ustadz Hanafi ini beliau entah ada entah enggak rekeningnya adik itu tadi, kita belum tahu. Makanya nanti saya kontak dulu beliau. Alhamdulillah udah dapat WhatsApp-nya juga Ustadz Hanafi. Ini tahap awal, nanti baru kita lanjutkan ke Bang Zumanya langsung. Melalui Bang Andi, Bang Dewa, yang lain. Karena itu masih satu kawasan sama beliau kan, sama-sama daerah Sulawesi. Nanti Bang, aku DM Abang, aku kirimin nomor WA aku, nanti kita telepon dia, kita tanya-tanya dulu. Ya, Di siap. lokasinya, apa nama tokonya, disitulah kita mau bicara sama yang punya toko itu. Siap. Tujuannya itu, jadi orang toko tuh yang nganterin gitu. Gimana caranya kita bersama-sama teman-teman yang lain terima saran saya. Alhamdulillah kita kontak yang punya toko itu, kita kirimin duit, tolong anterin ke tempat, ke rumah dia.
Nah, tujuan kita itu jadi nggak memakan biaya yang bersangkutan. Jadi yang kita sangkutannya itu ke toko. Jadi langsung toko itu nganterin ke yang penerima. Menurut saya gimana gitu. Siap. Semalam juga Bang Anci udah minta nama WhatsApp saya, minta alamatnya beliau. Mungkin nanti juga ada, nggak pun banyak ya, sedikit adalah sumbangan-sumbangan itu yang mengalir ke beliau. Alhamdulillah. Nah, makanya itu Bang. Sekali lagi saya jelaskan, alamat lengkap beliau beserta nama WhatsApp-nya sudah ada sama saya. Barang siapa yang mau berbagi rezekinya, apalagi menyambut bulan Ramadan ini, bisa di DM saya. Siap. Insya Allah lancar-lancarlah rezeki teman-teman kita yang di bawah, yang di atas. Mudah-mudahan bisa membantu saudara kita, meringankan beban dia. Insya Allah teman-teman kita ini di sini membagi rezeki buat si cewek tadi itu, ya kan? Karena Abang host, beliau ini waktunya cuma bisa sampai jam 10 malam. Jam 10 malam di sana ya. Iya. Berarti dia udah larut gitu, udah larut malam. Ya. Kalau kita di sini masih jam 9. Kalau dia udah tengah malam. Memang beda waktu kita tuh sama dia. Jadi beliau ini memang mau saya bawa keliling ke Komal-Komal, memperkenalkan lantunan ayat suci Al-Quran, terlebih lagi bagi kita yang muslim, supaya menjadi suatu cambuk lah bisa dibilang, untuk kita tuh sadar, kita yang sempurna ini jangankan menghafal 30 juz, satu surat aja pun tak hafal entah tidak, termasuk saya pribadi. Sama Bang, aku juga gitu Bang. Tapi kalau saya dihina Nabi kita, nama Allah kita dihina, saya juga nggak terima. Tadi aku naik Komal, siapa namanya, Excelo. Tunggu bentar. Kepada Bang Dalbo. Mana Bang Dalbo? Silakan naik, kalau nggak kena bisul. Song naik song. Ini ada Bang Dalbo nih song. Bawah. Aku hujat sejadi-jadinya Bang tadi sore. Ekornya dijambak, ekornya. Assalamualaikum Bang Dalbo. Waalaikumsalam, saya lagi baring-baring ini. Kau nggak kangen kau Bang sama adik kau? Kemana pula ini? Saya lagi baring-baring. Saya juga kurang sehat sih. Sejak kapan? Dan saya sendiri di sini sendiri. Aduh. Yang lainnya kemana? Mama pulang. Mama anak-anak kemana emang? Mertua saya kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Kapan Bang? Minggu di sana. Gimana Bang? Sudah 1 minggu di sana, 2 kali dioperasi. Apa yang kena Bang? Kaki dengan apa ya? Bagian belakang ini punggung Patah. Iya. Pertama dioperasi di pertolongan pertama itu di puskesmas kan. Terus di situ ya mungkin peralatannya minim, ya terbatas. Iya. Nah begitu sudah dijahit, masih keluar terus darah, maka dirujuk ke yang besar. Pendarahan gitu ya Bang Dalbo? Pendarahan yang lebih fatal, yang begitu nggak berlaku. Jadi bayar pribadi umum. BPJS nggak laku? Enggak. Waduh. Kok bisa gitu ya Bang ya? Nggak tahu juga sih. Gak berlaku BPJS itu. Susah juga itu, kan lumayan gede tuh biayanya di situ kan Bang?
Ya sekitar 15-an sekarang. Waduh, Parah. besar tuh. Mana itulah, mana lagi perpuluhan saya hancur. Aduh, Sempat-sempatnya ya. Bang Dalbo, aku mau nanya nih Bang Dalbo. Bang Dalbo punya tanaman padi atau kebun-kebun nggak di situ? Ya, cuman aku punya itu kebun coten. Astagfirullah. Sudah pada layu. Enggak gini, aku ada produk nih, pembasmi hama. Kalau mau Bang Dalbo aku kirimin sebotol buat itu mencoba gitu ya, hasil karya Singa Allah. Kemarin namanya mau ku kasih, tanya sama Bang Zainal, Oten mau dikasih nama. Cuman kupikir ya kan orang di tempatku nggak kenal sama Oten ya. Ya udahlah aku kan kasih nama aja yang lain gitu. Bukan buat Makasih, abang Uti. maksudnya, buat ulat. makasih Uti. Terima Ya, kasih makasih ya kepada paus-pausnya maka Oca. Saya pikir paus bro. silakan Song, naiklah Song. Enggak Bang Dalbo sekarang udah nggak menggigit lagi dia, aman. Di tempat tidur ini di tempat. Jadi Bang mau dikasih Bang Dalbo 1 botol buat minum gimana? Enggak, buat mencoba di jangan. situ di ladang. Nah, singa. Nggak boleh Malam diminum. minggu. Nggak boleh. Iya, Malam abang. minggu sama Julian kan ulang tahun Congor tuh. Kita mau Kapan? rayakan. Ulang tahun Congor. Kapan Bang? Malam minggu. Malam minggu, ya. Terus apa cara kita buat? Pagi-pagi. Mudah. Bagi-bagi gift. Bagi-bagi gift. Iya. Ya, yang ngasih gift Bang Dal, Congor apa gimana nih? Sudah ada kan kita mau bikin kuis. Iya, Ya, kita naikkan Oten, kita tanya perkara imannya, kalau dia bisa jawab, kita kasih 100. Allah. Terus begitu sampai seterusnya umat Islam juga kita naikkan, kita tanya Al-Quran, dia tahu dikasih lagi. Ya pertanyaan-pertanyaan receh-receh aja, namanya Iya, juga mau betul, bagi-bagi. Iya, mantap Bagus tuh. itu, mantap. Bagus tuh. Aku juga nggak bisa menjawab Bang. Kalau Abang naikin aku juga susah jawabnya. Tidak paling Oh, begini Bang aja Dalbo nggak bisa naikin pertanyaannya. abang karena abang Di mana coba contoh ya, di mana dalilnya bahwa Allah tidak serupa setara dengan apapun. Itu aja. Iya, mantap. Ya sedikit info untuk hari Senin. Di bawah jam 1 siapa yang membuka komal, kita datangkan lagi adik kita yang tadi. Hafizoh 30 juz yang tunanetra. Siapa yang bersiap di bawah jam 1 ke bawah. Siang. Bisa nggak Pak, jam coba di komal Bang jam Dalbo, Bang. 9 Bang. Jam 9 aku buka komal Bang. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Bisa nggak? Siap. Soalnya paket aku Hari ini Senin. Bang, masalahnya Bang, paketku ini umurnya tinggal 2 hari lagi aku buka. Nah, jadi aku habisin paket aku ini ya sampai jam berapa kek terserah. Nah, aku pengennya bukanya jam 9 kok sampai sore nggak masalah. Abang aku Nah, jadikan nanti dicoba, Bang. moderator. Bang Singa nanti naik Bang Singa. Host. Atau di Iya, komalnya Bang Dalbo boleh? boleh. Kalau membuka komal. Nanti kalau Jam ada 1 oten ke hantam hari dulu Senin. baru sudah itu. Kalau ada oten naik hari Minggu tuh kan jam 9 tuh kan sering tuh di komal aku tuh naik oten tuh kan. Abis ngantam oten baru naikin yang cewek tadi tuh. Gimana? Siap. Abang kan tahu kan oten sangar-sangar kalau naik di komal aku kan. Kesempatan itu tuh habis itu kita turunin oten-oten. Baru naikin si cewek tadi tuh on cam
Nah, kita besarin dia. Jadi Abang Host, untuk safari Komal Ramadan ini selain adik kita yang tadi, siapa lagi yang bisa kita tampilkan? Abang Host. Abang Host. Wah, ini udah kena Roh Kudus juga abangnya kita ini. Oh ya Bang Host. Mungkin beli rokok dia tuh. Kurangkat mungkin beliau itu. Ya lanjut aja Bang Dani, gimana Bang Dani kelanjutannya? Ya rencananya tetap seperti yang pertama tadi Bang. Kita awali menjelang Ramadan ini kita mulai coba adakan safari Komal tilawah dakwah judulnya dengan narasumber adik kita Zuriyah, seorang tunanetra yang hafal 30 juz. Kalau memang ada tambahan dari yang lain nanti dikonfirmasi lagi. Jadi untuk bulan Ramadan ini kalau bisa gak usah lagi sibuk tentang keotenan. Kita sibuk tentang ibadah. Mantap. Betul. Terbagi nanti ibadah kita nanti. Enggak cuma ini jangka dekat waktu dekat ini abang katanya kapan ya besok siang jam 2 siang besok. Jam Senin 9. pagi Bang, Senin besok masuk minggu Bang. Oh ya siap. Berarti hantam konten dulu kemudian naikkan beliau. Begitu ya? Ide Ya. bagus. Ide bagus. Nah, itu tujuan aku Bang. Itu tujuan aku dulu. Kemudian ininya juga Bang Dani, timingnya juga jangan kayak tadi lagi Bang. Jadi OT-nya udah keburu bubar. Tahu dia Bang mau rupiah dia tahu Bang. Nah, masalahnya tuh Enaknya tuh lagi kita ini diskusi sama Oten kan, entah beberapa Oten kan. Jadi beliau stay back dulu di bawah gitu atau di atas, tapi ini dulu. Kemudian kita masuk kepada sesi untuk ini. Biar Otennya juga menyaksikan. Oh, Ya. inilah. Tapi tadi Bang, tadi itu Oten masih banyak kok di bawah. Iya betul. Tapi tadi yang lebih bagus Bang, ada 200-an lebih itu. Iya ya. Karena udah diinfokan tadi kan. Iya juga. Saya ada sempat nanya terus saya infokan. Dan ini juga adik kita ini tadi saya bilang mau saya ajak keliling Komal, termasuk Komal yang memang apa ya? Komal yang dahsyat, termasuk Komalnya Bang Belender, Komalnya Joker, Ganas. Assalamualaikum. Karena bagi saya Barusan selama ngambil- ini apalagi barusan Komal ngambil seperti nasi. itu Lanjut. yang biasa ada adu congok, ada hujat sana hujat sini, caci sana caci maki sini, nggak ada salahnya sesekali Komal itu dibacakan lantunan Al-Quran. Semoga Wah, betul. Komal itu ada membawa berkah dan yang mendengar mendapat hidayah. Amin. betul. Mantap tuh Bang. Mantap. Saya mendukung tuh Bang. Cuman settingannya tetap seperti malam ini, yang di atas semua muslim, jangan ada Oten di atas, biarlah Oten di bawah, jaga sendal. Oh, mantap juga tuh. Sendal aku sih sendal jepit biasa. Biasanya hilang tuh kalau itu. Nah, itu digigit sama Oten itu Bang. Itu keseringan. Ya karena kan Oten kan anjing kan. Betul kan? Kan anjing kan? Iya, bukan kata kita, kata Yesus itu. Di luar Yahudi anjing. Nah itu makanya. Biar panas loh Oten di bawah tuh. Ya, orang ngomong apa kok? Kita nggak menghujat loh, kita bicara fakta loh. Iya, Bukan palingan dia tuh nanti tapping panas-panas tuh telinga masing-masing. Namanya aku body naik, typing. apalagi Ini aku naik kalau nih nggak di terima, Komal Bang naik aja Sugeng. sini. Naik sini. Ya kalau nggak terima naik sini, buka data, jangan modal congor kan gitu. Ya, apakah kita undang si Oten dulu atau gimana?
Silakan, undang aja. Saya bantu undang ini. Oke, kita undang si Oten dulu ya. Saya bantu undang. Pendetanya pun saya undang nih, Nah. Bang, kita ribut-ribut tadi itu bang, ada pendeta tadi itu bang di bawah. Pendeta, bener, pendeta. Tapi aku jambak dia nggak mau naik. Nah, aku jambak dia nggak mau naik. Pendeta itu saya undang tuh. Berani nggak dia naik? Bang Dalbo monitor. Nitip Komal dulu ya, aku lagi makan nih. Ya, siap, kepada moderator. Siap Gurundaku, siap. Kepada moderator tercinta terkasih di Jamah, di Rabah, di Terawang, titip Komal ya. Di Terawang nih. Di Jamah, di Rabah, di Terawang oleh darah Yesus gitu. Hei. Aduh, Gimana, Kang Musuh, siapa tuh? Siapa dulu bang? Onde Karo, selamat malam. Onde Karo. Monitor Caro, assalamualaikum, selamat malam, Dek Caro. Kalau nggak ngomong, turunin aja. Dia sudah membisu. Jadi berhala kalian naik ke sini. Di berhala di atas. Oh, alah. Belum masuk. Bang Dalbo monitor. Cara manggil Bang Dalbo itu begini nih. Bang Dalbo, Bu Rasmi mencari-carimu. Oh Bang Dalbo, oh Bang Dalbo. Haleluya. Oh lagi tidur, lagi mimpi. Lanjut. Nanti kalau ada Oten yang ngeyel nanti aku telepon aja beliau. Lanjut. Oke, siap. Ya, bagi Oten-Otennya yang ada di bawah yang masih menjaga sendal, ada undangan manis dari tuan rumah, dipersilakan untuk mengambil tempat yang disediakan. Buka data Anda, buka akal sehat Anda. Jangan modal congor. Buktikan Anda punya nyali, Anda punya darah segar, membela agama Anda, membela ajaran Anda. Dipersilahkan. Kalau Anda merasa tidak mampu, tidak sanggup, silakan undang pendeta Anda sekalian. Ya betul. Paling bagus pendeta naik sini. Tadi bang, aku naik Komalnya siapa namanya ini? Tunggu dulu, mungkin abang-abang ini mungkin kenal sama dia nih. Tadi namanya mana ya? Tadi ada orangnya. Excelmo nih kenal bang kan? Excelmo. Iya Excelmo. Penghujat dia itu. Penghujat dia. Iya. Biawak. Jadi dia ngundang aku, pas aku buka, aku melihat itunya, live-nya langsung dia naik, ditariknya aku kan. Dia narik aku, dia bertanya, aku jawab. Dia bilang ini, kamu jangan hujat lah. Dari mananya datang menghujat kataku kan. Masih udah itu si Pait nih, si Pait 22 tahu kan, si cewek. Dia ikut juga tuh. Jadi saling hujat lah gitu kan. Pertanyaan aku tuh cuman Amsal bang sama dia. Susah dia menjawabnya tentang Amsal itu. Bisa berapa ditanya bang? Amsal 17 sampai 25 aku suruh baca sama dia. Oh. Aku bilang gini, isi bibel kalian tuh porno kata aku kan. Kamu jangan hujat kata dia kan. Tai aku lagi ngomong, jangan diam dulu kata aku kan.
Si itu yang si cewek ini nggak bisa menjawab juga. Namanya Markona. Aku kira dia ini bisa kan. Totalnya dia nggak bisa. Pertamanya dia naik tuh aku senang. Wah, ini ada teman aku nih. Bang Datuk naik, diturunin. Takut dia kayaknya Bang Datuk itu ngomong gitu kan. Markona aja temannya Oten. Hah? Markona aja temennya banyak Oten. Bukan itu bang, bukan Markona itu. Markona ini yang gambarnya cewek ini yang pakai jilbab nih. Cewek. Orangnya lembut. Taunya dia DM aku. Kak, aku nggak bisa menjawab Pak. Ilmu aku nggak terlalu begitu hebat. Aduh, kata aku kan. Pantasan dia diem gitu kan. Udah kayak gitu dia nguja-uja. Tapi aku lawan terus bang. Walaupun gimana pun aku lawan terus. Aku bilang begini, aku nggak pernah buka mau naik nonton si Excel ini naikin aku bukan minta naik, enggak, kata aku kan. Kalau kau nggak senang kau boleh turunin aku. Kamu takut ya, apa yang kau takutkan ya, apa yang kau tanya, silakan, kata aku kan. Aku jawab nih. Sampai Markona bilang, Kak, tolong Kak, pertahankan di bawah Kak, di atas Kak, jangan turun, kata dia kan. Aman, kata dia kan. Aku hantam terus. Kalau kalian menurunin aku, berarti kalian takut sama aku kan. Malahan dia mempertahankan aku kan, takut dia kan kalau aku bilang pengecut. Kalau kalian turunin aku, kalian pengecut gitu kan. Takut dia nurunin aku, tapi yang lain-lain tuh diturunin, kayak si Datu diturunin. Datu Bang Napoleon ini kalau nggak salah naik tadi, kalau nggak salah diturunin. Aku sendiri nggak berani dia nurunin. Soalnya aku pertamanya udah aku jawab. Saya di sini nggak ada yang minta naik, kata kan. Coba debat sama Agatha, undang Agatha tuh. Aku nggak takut, undang dia. Si Agatha, siapa lagi, si Bom, siapa lagi, undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang baru naik ini Agatal ini. Ya? Ini Agatal nih. Bang Dan di mana? Yang tadi malam itu yang tunanetra itu dia bilang katanya mau ketemu di roomnya Bang Joker. Udah, semalam udah kan ada kan? Dengar kan tadi malam? Udah turun dia bang, udah turun dia. Tadi dia di sini. Aku juga telat bang, naik di komalnya Bang Singa ini. Ya. Kedengarannya kan tadi kan pertamanya kan Joker ganas, setaunya ke Bang Singa larinya. Aku diundang sama si itu tadi, si Dani tadi. Nah, terus semalam katanya yang buat itu yang kita bersedekah ke itu yang Hafiz Al-Quran itu yang tunanetra itu katanya di mana dia punya alamat? Yang dibimbing Ustaz Hafiz begini. Siapa Hanafi? Hanafi ya. Begini bang. Ya. Kalau abang mau menyumbang melewat kita DM dulu si Dani ya kan. Minta nomor WA-nya. Kata si Dani kalau lewat dari uang dia nggak mau terima. Menurut kalau pendapat aku, terima atau nggak terimanya aku belum tahu gitu ya kan. Aku bilang begini, bang, kalau menurut aku bang, coba kita telepon orang tuh di sana, kayak Ustadz Hanafi itu, kalau ada yang tokoh yang dekat rumahnya, kita telepon si tokoh itu, kita kirimin duitnya buat biaya kehidupan dia sehari-hari kan gitu. Terutama menghadap bulan puasa ini kan, Ramadan ini kan. Apalagi bulan puasa ini ya kan. Ya, setuju. Dia terima. Iya bang, kita coba dulu bang. Kita tanya-tanya dulu di situ, di mana yang dekat situ toko, yang dekat rumah dia gitu kan. Jadi kita mentransfer bang. Kita lewat transfer aja. Jadi si toko tadi ini ngasih langsung kayak dia.
Oh, Jadi dia nggak perlu berjalan ke sana ke sini lagi. Itu tujuan kita, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia menerima ucapan aku tadi itu. Terus bagaimana caranya bertemu dengan Ustadz Hanafi itu? Pengasuhnya itu, anak yang itu, tunanetra itu. Nah, kita coba dulu tanya sama Bang Dani dulu. Oh iya. Nah, gimana caranya? Nah, kita barengan nanti melewat WA. Kita bicarakan gimana pendapat dari Ustadz Hanafi tadi itu. Ya kan? Nah, jadi keputusannya itu nanti lewat dari Ustadz Hanafi. Nah, itu menurut aku ya Bang ya, kalau dia diterima atau enggaknya itu tergantung dia sendiri gitu. Tadi malam kan dia bilang nanti tidak usah bagaimana caranya dia tembus ke Ustadz Hanafi gitu. Iya, kalau kita kan pendapatnya kita kan kayak gitu, tapi si cewek ini nggak mau menerima secara uang. Nah, jadi kita melewatinya itu si tokoh tadi tuh yang kita cari, si tokoh besar itu. Ya, Ustadz Hanafi itu pengasuhnya itu kan? Iya, yang punya toko di situ. Nah, kita ngomong sama dia, kita ngobrol bareng sama dia. Jadi kita minta nomor rekeningnya. Nah, kita kasihlah duit kiriman buat si cewek tadi. Tadi malam kan katanya Bang Joros dia sudah setuju. Nanti katanya Bang Dani dia membawa itu tunanetra itu di roomnya Bang Joker jam 8 tadi ini. Terus tadi enggak ada nyuan live. Iya, dia naiknya di sini, Bang. Naiknya di sini, di komalnya Bang Singa ini. Aku diundang sama dia tadi. Oh iya. Aku juga nggak ngeh Bang, aku baru pulang kerja. Aku juga ini sama aku juga baru pulang belum mandi ini. Terus aku buru-buru buka ini supaya mungkin dia ada undang ini si Bang Dan ini. Tapi tiba aku ikuti dia ada di sini. Nah itu masalahnya Bang. Abang juga lupa, aku pun juga lupa. Udah bolong jadinya. Besok lusa kan bisa, besok lusa gitu kan boleh. Tapi katanya dia gini Bang, hari Senin sekitar jam 12 ke atas dia bisa si cewek tadi itu naik di komal siapapun yang buka. Oh iya ya. Boleh, tidak apa-apa. Aku bilang begini, besok gimana? Aku besok jam 9 pagi aku buka komal. Ya, terus bilang gitu tadi. Kebetulan aku setuju dengan mereka. Nah, itu tergantung dia sendiri kalau si cewek itu bisa. Aku bilang sama Bang Singa tolong naik Bang Singa. Sama Bang Dalbo. Dia katanya kalau aku naik nanti sepi penontonnya. Soalnya penonton jijik melihat mukaku. Makanya Singa jenderal ganas. Nah, jadi itu permintaan aku sama si Bang Dani tadi itu. Dia terima, oke katanya kan. Besok jam 9 aku buka komal. Nanti aku kirimin nomor WA aku sama dia. Sama Bang juga Napoleon, Bang Dalbo, nanti aku kirimin nomor WA aku. Kita lewat WA gitu, nelpon ya, boleh. Kan. Ya, boleh. Jadi kita cari solusi gimana caranya yang terbaik sama Bang Singa nanti ya kan. Jadi jalan terbaiknya gimana. Jadi besok jam 9 ya buka room ya. Jam 9 pagi besok. Jam 9 pagi berarti jam 11 ya. Iya. Oke. Aku juga jam 11 bentar aktivitas mendengar nggak ada orang tua tuh gimana lah perasaan aku Bang. Aku alhamdulillah orang tuaku masih ada, masih alhamdulillah sehat. Cuma si bapak yang nggak ada. Sejak kecil sudah tunanetra. Nah itu apalagi sudah buta sejak kecil, tidak ada yang asuh dia. Yang asuh itu Ustadz Hanafi itu. Nah, setelah itu tanpa dia belajar hanya lewat pendengarannya dia berhafal Al-Quran 30 juz. Itu yang kita apresiasi begitu. Hanya mendengar itu, hanya mendengar. Iya, alhamdulillah lah kan.
benar tekat dia, ya benar ditekunin buat pendengarannya kan. Luar biasa, lewat pendengaran 30 bisa hafal itu luar biasa. Walaupun dia nggak tahu kayak gimana tulisannya, tapi dia mendengar gitu kan. Mendengar, hurufnya pun fasih. Luar biasa itu. Kayak kita ini sempurna ya kan, dikasih Allah. Baca Al-Quran aja susah. Saya ini semua huruf tidak benar. Iya, aku jujur bang, aku ngomongnya jujur nih bang. Sama, aku juga tidak benar. Tapi jangan pernah menghina Nabi kami. Sama. Jangan pernah menghina. Aku udah ngomong sama orang anak-anak Kristen oten-oten nih. Kamu boleh menghina saya, tapi jangan pernah menghina Nabi kami, kata kan. Kalau kalian hina Nabi kami, enggak saya sendiri yang emosian, semuanya yang ada di bumi ini, kata saya bilang sama dia. Aku sambung sedikit. Kan waktu kebakaran di Los Angeles itu kan berapa jam kemudian ada kebakaran. Lalu setelah pasca kebakaran itu ternyata ada ribuan itu orang Nasrani masuk Islam. Hanya videonya itu disembunyikan oleh orang Nasrani, tidak mau ditahu. Itu politiknya mereka. Otak-otak itu yang sembunyikan video itu. Jangan diedarkan. Jadi ketahuan. Jangan sampai tahu yang lain gitu ya. Iya, bahwa Islam sangat kebenarannya semakin nyata. Betul. Begitu. Kenapa sebenarnya benar? Karena itu televisi umum yang siarkan, bukan di YouTube. Iya. Gitu. Berarti di YouTube pun nggak keluar gitu bang ya? Dia keluar cuma sekian jam, so dihapus. Pihak YouTube yang hapus. Iya. Ya soalnya yang punya YouTube kan bukan orang Islam, Muslim. Iya. Kayak TikTok, yang lain-lain. Kita hanya memakai. Pokoknya semua aplikasi yang ada ini berdaring kan orang-orang OT-OT pemiliknya orang Yahudi. Itu yang dibangga-banggakan Oten tuh. Kamu pakai alat apa? Kata dia kan. Ada yang menjawab, iya kami memang nggak bisa memakai membikinnya, tapi kami kan membeli pakai uang, bukan meminta. Baru dia diam. Langsung dia diam. Kami ini pintar, kata teman-teman saya kan. Kami ini pintar. Buat apa dibikin capek-capek? Lebih baik dibeli kan gitu. Pintar di dunia, di akhirat hancur lebur. Nah, dia nggak ke situ. Mikirnya itu dia kesenangan. Bangga dia kan bahwa Kristen lah yang bisa yang bikin ini bikin itu. Dunia yang dibanggakan dia mereka. Itu langsung dijawabnya kan, pembeli ini kan adalah raja kan. Iya, ya udah kami membeli. Buat kan apa kami kerja ya? Mana yang pintar, kamu yang pintar atau yang bikinnya, si pembikinnya itu yang pintar atau si pembelinya yang pintar? Bang udah. Aku di room sebelah sebelum aku belum perkenalkan diri, 90% aku dianggap Nasrani dari segi wajah, foto, profil. Apalagi aku dari Maluku kan, ini Nasrani, ini Oten asli ini. Aku cuma diam-diam. Kalau aku nggak bisa dia menjawab aku ini Oten bang. Orang Kristen dia nggak bisa. Nanti karena nama aku Uda Sony kan. Kalau Uda Sony itu orang Padang kan umumnya kan mayoritas Islam. Nanti perkenalkan diri berkaget, tuh ngalah. Ternyata saya Islam, bilang iya beta Islam. Jadi ada di rumah di sebelah Maluku juga. Kapan saya ada tidak bisa berdebat agama. Karena kami sudah janjian orang Ambon atau orang Maluku yang buka room, lalu di situ ada Islam ada Kristen, tidak boleh berdebat agama. Kamu sudah janjian. Betul. Sebab jangan sampai terulang kembali 1999 berapa ribu nyawa yang melayang hanya karena agama itu. Tidak boleh. Iya betul. Teman-teman di bawah bantu tap layar ya, biar kuat komalnya.
Mana Oten mau tep-tep layar orang Muslim? Tidak ada yang mau. Terima kasih ya kawan-kawan. Gini aku naik aku undang dia. Malam ini judulnya apa ya? Judulnya temanya malam ini Oten menyembah siapa? Oh ya gitu ya. Bang Singa, kemarin aku bikin tema Yesus mencolok keledai. Ribut semuanya bang. Jangan. Langsung kena tombak bang. Jadi Langsung judulnya kena itu dirubah, tombak. dikasih judul yang sadis supaya orang di bawah juga dia panas, mereka naik. Langsung rungkat komal aku bang. Nggak nyampe 1 jam langsung rungkat. Mampus kataku. Ya habis kalau sudah 20-30 orang Oten yang Aduh kataku main kan. kan jatuh. Aku bilang sama teman-teman, kenapa aku rungkat katakan? Ya iyalah, temanya aja kayak gitu katanya. Oten menyembah siapa? Dia menyembah Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari, siapa lagi? Tadi aku bikin juga Bang Kristen ini Singa. Kristen berubah-ubah. Dulu Iya. mereka kenal Isa Al-Masih, sekarang tidak lagi. Mereka tidak kenal Isa, mereka kenal Yesus. Berubah-ubah mereka itu. Ya, tadi Bang Singa, aku bikin juga temanya Yesus makan ikan goreng. Dibahas lagi, ribut. Aduh, kataku kan, aku ini gampang kali orang ini mengasih tombak ya. Langsung rungkat aku, aduh, kataku kan. Penontonnya rame, menetek-netekin layar nggak ada. Ya udah, langsung rungkat. Karena kalau yang tap-tap juga sedikit juga kan tidak kuat akarnya itu waktu live itu cepat jatuh. Oke lah Bang Singa, aku baru pulang kerja nih, aku istirahat dulu ya. Mau bantu Aku istri juga besok ini. jualan. Iya, aku juga baru pulang belum mandi ini. Ini. Bang Singa kita rungkat sama-sama ya. Iya, soalnya ini udah capek. Aku belum boleh live lama-lama. Begitu. Makanya. Ya, Oke, kalau udah ya teman-teman semuanya. untuk saudaraku yang semuanya, di bawah. kita izin Ya. sama-sama, kita bersama-sama, kita rungkat sama-sama ya. Iya, iya. Ya. Makasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Untuk semuanya, salam silaturahmi, salam santun, semoga berkah selalu berpanjang, selalu amin. Amin, Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Aku udah mulai goyang nih badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 nama. Di Komal Bang Zuma ada yang mau mualaf. Yaumul Ba'as itu hari kebangkitan, kemudian ada Yaumul Hisab itu hari penghakiman. Nanti dia akan dihisab seluruh amal perbuatan kita. Kau punya utang nggak bisa lewat begitu aja. Kau ditimbang dulu nih, kau masih punya utang nih. Kamu harus bayar. Apa bayarnya? Pakai amal ibadahmu. Semakin banyak utangmu, semakin habis amal ibadahmu. Jadi Tuhan itu adil, nggak bisa lepas begitu aja utang selesai. Nggak ada keadilan. Jadi kalau kurang cukup tetap dibakar dulu dia ya? Iya, dibakar, adil kan? Oh iya betul. Setiap orang akan mendapat balasan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya, perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Makanya orang Islam itu selalu berhati-hati dalam setiap tindak tanduk perbuatan kita. Apakah perkataan kita menyakiti orang atau tidak, perbuatan kita menyakiti orang atau tidak. Begitu Bang, di Islam itu gak sembarangan. Kita gak kenal penebusan dosa. Ya, kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Masa kau maling ayam orang lain yang kau suruh nanggung dosamu? Kan ngajarin kita pecundang namanya itu.
Kau harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Yeskin 18 ayat 18 sampai ayat 20, seorang anak tidak menanggung dosa ayah, seorang ayah tidak menanggung dosa anak. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat mendapat berkat. Tuh, gak ada dosa waris, gak pernah diajarkan. Berarti dia udah start itu sudah masuk di apa ya, kejadian juga itu kan, kejadian manusia itu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Ismet ya bisa lolos dari jembatan ini, kan ini jatuh semua, Pak Bom jatuh semua ini, Pak Bom nih. Kalau banyak kita ini, Ustaz, masih banyak yang seperti inilah yang dimaksud jalan ya itu Pak ayat Ngerokok itu. aja Ustaz, gak apa-apa Ustaz, Iya. ngerokok aja. Hah? Emang gak apa-apa? Ngerokok aja gak apa-apa. Tes ah. Gak apa-apa. Jadi yang Merdeka, dimaksud dengan stop. amin. jadi Pak Ustadz itu sudah tidak ada kodrat ya. Apa sih? Kodrat. Nggak paham saya ini Bang, pertanyaannya Bang. Enggak, maksudnya kan itu kan kalau sudah kodratnya masuk neraka. Oh enggak, Allah nggak pernah mengkodratkan kita Bang. Bukan begitu. Pengertiannya bukan begitu Bang. Allah itu maha tahu, ya. Tetapi bukan Allah yang menentukan. Wah, kau ciptakan nanti kujadikan penduduk neraka, kau kuciptakan kujadikan penduduk surga. Enggak begitu Bang. Nah, kalau begitu Allah nggak adil namanya. Jadi bagaimana Allah itu memberi free will. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu mau beriman silahkan beriman, kalau kamu mau kafir silahkan kafir. Bukan berarti kita udah ini Sugi ditentukan masuk neraka ya, ini si siapa Bom tentukan masuk surga walaupun sekarang kafir karena dia itu mati dalam kafir pun tetap surga. Enggak begitu Pak. Jadi Allah itu tahu kamu ujungnya kemana itu tahu, karena Allah maha tahu. Allah hanya mencatat apa yang akan terjadi, bukan Allah yang mempunyai skenario di situ, tidak. Kamu umur sekian, nanti kamu Islam, umur sekian kamu kafir, umur sekian kamu mati dalam keadaan Islam, itu udah ada catatannya. Itu catatan itu tergantung dari pilihan kita, bukan dari ketentuan Allah. Allah nggak pernah menentukan dia masuk neraka, itu nggak begitu konsepnya. Berarti cuma berapa yang ketentuan Allah itu? Mati, rezeki, jodoh. Nah. Ya. Berarti cuma itu yang ketetapannya. Ya. Kalau yang masalah yang lain nggak bisa ya? Bukannya nggak bisa, bisa Allah. Tetapi kalau itu dilakukan Allah, jadi Allah nggak maha adil. Padahal Allah kan maha adil. Masa saya diciptakan langsung ditentukan kamu ditetapkan jadi penduduk neraka, ya gimana coba? Untuk apa Tuhan itu memberi akal kita, memberi pilihan kepada kita, toh ujung-ujungnya neraka? Tidak ada seperti itu. Kita hanya sebagai Allah itu menulis apa yang akan terjadi. Jangankan bagaimana perjalanan hidup kita, ya, semua daun yang jatuh itu Allah tahu. Ribuan di dunia ini daun-daun jatuh itu Allah tahu. Itu Bang. Mantap itu sudah. Bisa kita naik sedikit Bang? Boleh. Pak Ustaz. Lanjut. Ini kan salah satu pelajaran kita juga. Di sini kita ingin minta penjelasan masalah perspektif tentang Islam, masalah awal kejadian. Tentang penciptaan. Ya, betul. Wah, senang banget ya kalau bahas ini. Bagaimana? Senang sekali kalau bahas ini. Enggak, sebenarnya ini kan menyangkut juga mati toh, perjanjian juga kan semua ini. Enggak, yang mau dibahas tentang penciptaan dunia atau apa ini? Penciptaan sebelum sesuatu terjadi, gitu. Jadi di sini awal kejadian, awal kejadian jagat raya. Mungkin dari manusia diciptakan gitu mungkin Ustaz.
Ya, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia sampai gimana? Dia akan ada tingkatan itu. Itu kan awal kejadian. Pertama kali Allah itu menciptakan pena. Nah, pertama kali Allah itu menciptakan pena. Pena itu nanti disuruh mencatat segala apa yang akan terjadi mulai bumi diciptakan sampai kiamat. Itu. Start pelan-pelan sedikit, start pelan-pelan sedikit karena saya juga lagi mencatat ini. Ya, pertama kali Allah menciptakan pena. Ya, nanti tolong dicarikan dalilnya. Nah, pena itu nanti mencatat seluruh kejadian ya mulai dunia diciptakan sampai kiamat. Nah, itulah nanti yang kita sebut hasil tulisan itu Lauhil Mahfuz, kitab induk yang nyata. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Nah, itu dia. Kitab induk yang nyata. Ya, kitab induk yang nyata. Jadi sudah tertulis di situ. Kadarnya ditentukan, kadar makanannya manusia itu sudah ditentukan semuanya, rezekimu sudah ditentukan semuanya oleh Allah di situ. Ya. Bahkan Al-Qur'an sebelum turun ke dunia sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, gitu, Bang. Lanjut. Awal mula diciptakan adalah pena. Lalu setelah itu Allah itu menciptakan malaikat. Wah, itu panjang sih ya ceritanya kalau itu diceritakan. Sampai pagi ya. Termasuk Azazil. Azazil itu adalah sebelum jadi iblis, dia itu disebut Azazil. Nah, nanti dia disebut iblis ketika dia ingkar, ketika disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau, dia menyombongkan diri. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Dia kau ciptakan dari tanah, ana mintin, aku dari api. Dia merasa lebih baik, sombong dia, makanya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, disitulah nanti iblis Azazil itu jatuh menjadi iblis. Oh, tadinya dia adalah makhluk yang paling taat, Bang. Ya, di dunia ini menurut para ulama tidak ada satu tempat pun yang di bumi ini yang tidak pernah digunakan oleh sujud. Tidak ada yang tidak pernah digunakan sujud oleh namanya Azazil itu. Nah, karena ketaatannya taat dia ini awalnya, tapi karena kesombongan jatuhlah dia, ya, menjadi iblis. Nah, seperti itu. Lalu termasuk malaikat diciptakan di situ. Habis itu penciptaan lah tentang dunia. Nah, itu kalau itu masalah alam gaib, ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke alam nyatanya itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31 ya. Awalam yaral ladina kafaru anas samawati wal ard kanat taratqan fafatanahuma. Sebelum saya lanjut, saya tanya sama Anda. Teori Big Bang itu ditemukan kapan, Mas? Belum tahu tahu enggak, Bang? Enggak tahu kan? Belum. Enggak tahu ya. Teori Big Bang itu adalah sebuah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Ya. Itu yang paling disepakati. Itu ditemukan tahun 1924. Al-Quran menyatakannya 1400 tahun yang lalu. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ard kanat taratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi ini satu, ya, dari bahan yang satu padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Berbicara tentang pemisahan, ledakan besar. Dari awal inilah terciptanya dunia, jagat raya dan sebagainya. Al-Quran tidak berbicara hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat. Tidak berbicara tentang itu. Tapi berbicara tentang periode. Yaum, ya, 6 masa diciptakan. Itu bukan 6 hari. Kalau 6 hari ngaco nanti, Bang. Ya. Contoh kalau kita lihat Bible misalnya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di atas air. Tadi belum berbentuk kok.
dan kosong kok ada air. Dari mana airnya, Bang? Belum berbentuk dan kosong. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, baru baca halaman pertama saja udah ketemu tuh. Ayat pertama aja udah ketemu itu. Nggak logisnya. Belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Loh, belum berbentuk kosong kok ada samudra? Bisa jawab? Bang, bisa jawab? Lanjut. Nggak, soalnya lanjut. Jadi begini. Jadi tadi kan masalah pencipta. Jadi diciptakan dahulu itu kalam kan? Tadi bilang Pena, tadi, pena. Ya. Kolam, bukan kalam, Bang. Kolam. Kolam. Baru kita di sini kita lagi mencatat. Jadi kita apa-apa yang kita pertanyakan kita catat di sini. Baru kedua lau mahfud. Iya toh? Ya, catatan itu yang kita sebut lau mahfud. Iya, lau mahfud. Kitab induk. Ya. Iya, lau mahfud itu jadi tentang kodrat iradat, dia punya mau mati, dia apa kehidupan semua di situ. Dia masuk neraka, dia tidak masuk neraka, masuk situ semua, toh? Ya. Lau mahfud. Iya, betul toh? Ya. Nggak jelas ini, bagaimana Pak Ustadz? Betul toh? Iya. Masuk. Udah benar itu, udah. Semua kejadian apapun sudah tercatat di sana. Iya. Berarti kita menyangkutkan ke kita mati tadi sudah tercatat di lau mahfud tadi juga, Pak Ustadz. Iya. Nah, cuma yang saya luruskan tadi itu apakah masuk surga, masuk neraka itu Allah yang menetapkan? Tidak. Allah mencatat apa yang Dia ketahui. Itu, Bang. Nah, berarti tidak tertulis di lau mahfud berarti. Tertulis. Gitu. Tertulis. Bagaimana tadi? Tertulisnya itu Allah menulis apa yang Dia ketahui. Bukan Allah. Waalaikumsalam. Bukan Allah yang menentukan, bukan. Allah hanya mencatat apa yang akan terjadi. Bukan Allah yang menentukan apa yang akan terjadi pada dirimu. Kan? Kenapa begitu? Karena kita diberi free will. Kamu diberi akal, silahkan. Kalau itu menurutmu baik, kerjakan. Kalau menurutmu buruk, jangan kerjakan. Dan semua perbuatan baik ataupun buruk ada konsekuensinya. Allah nggak menetapkan kamu jadi penduduk neraka, kamu menjadi penduduk surga. Kan, bukan Allah yang menentukan. Allah hanya mencatat saja akhir bentuk kemana. Itu Allah tahu. Itu maksudnya, Bang. Nah, jangan bingung, Bang. Enggak, saya tidak bingung. Saya tidak bingung. Bang Alfi main sama Bang Yan. Masya Allah. Lagi makan. Lanjut. Ya, lanjut. Cuma pengen bertanya-tanya aja nih. Suka. Lanjut, Bang. Baru dia punya penciptaan itu baru lau mahfud, baru penciptaan masalah ajajil sama malaikat kan? Ya. Itu bukan itu bukan kejadian asal kejadian ya. Itu tadi sudah saya katakan, Bang. Jadi kolam itu, pena itu mencatat seluruh kejadian mulai awal dunia diciptakan sampai bagaimana akhirnya nanti, kadar makanan penduduknya, binatang-binatang dan sebagainya, itu sudah tercatat di situ, Bang. Di Lauhil Mahfud itu. Walaupun belum ada hewannya, walaupun belum ada manusianya, Allah Maha tahu, Dia itu akan menciptakan hewan, menciptakan manusia, semua sudah tercatat di situ. Itu loh, namanya kitab induk yang nyata atau Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ya. Ya. Begini, Bang. Itu yang kalau kita sempat baca itu kan itu antara belum ada segala sesuatu itu kan baru cahaya kan, cahaya. Itu sudah
sudah tingkat keberapa itu? Yang maksudnya saya itu masalah terjadinya itu Nur Muhammad sama Nur Allah itu kan? Ya, nggak usah terlalu tinggi dulu, Bang. Nggak usah terlalu tinggi dulu, Bang. Itu terlalu ketinggian, Bang. Kita ambil ke bicara bawah yang aja. syariat-syariat saja. Ya, syariat. Itu terlalu tinggi Ya, nanti. kita ambil ke bawah. Iya, terlalu tinggi Kita kalau ambil kita ke bahas bawah. itu. Oke. Yang Kita ambil dasar-dasar ke bawah aja. lagi. Apa yang Dasar. sekiranya abang ini masih berat meninggalkan Islam, meninggalkan Kristen itu apa? Apa yang memberatkan Anda untuk masuk Islam itu apa? Itu yang paling penting, Bang. Kalau mengenai bagaimana hakikatnya Allah, bagaimana hakikatnya Nabi Muhammad dan sebagainya, itu nanti kita pelajari. Yang dasar-dasar aja dulu. Jangan yang tinggi-tinggi, Bang. Silakan. Apa yang sekiranya masih memberatkan Anda untuk masuk Islam itu apa sih? Enggak, saya ada. Oke, kalau itu memang pertanyaan sedikit. Iya, itu aja. Hingga kita ambil di bawah aja sedikit dah, turun ke bawah sedikit. Masalah perjanjian antara roh dan jasad saja. Kira-kira bisa dijelaskan? Ya, itu di dalam Al-Quran dikatakan alastu birabbikum. Ya. Jadi ketika di alam roh itu Allah sudah mengambil perjanjian antara ruh manusia dengan Allah. Allah berkata, aku ini Tuhanmu. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Ya, makanya nanti ketika manusia itu terlahir, ya ini kita sesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin yulad alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu suci. Gak ada dosa dia, suci dia. Kenapa? Karena kita semua sudah mengakui bahwa Allah itulah Tuhan kita. Alastu birabbikum. Kita menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Suci, Bang. Nah, nanti bagaimana dia kehidupan berikutnya tergantung orang tuanya, apakah dia akan menjadi Kristen atau menjadi Islam atau jadi Hindu dan Buddha, tergantung orang tuanya, kata Nabi. Nah, tapi kita diberi akal setelah dewasa berpikir, mencari tahu apakah ini agama yang benar, apakah ini agama yang salah. Nah, itu dia. Gitu, Bang. Itu tidak ada tidak ada ijab kabulnya itu. Ijab kabul apa sih, Bang? Ya, antara pertemuan Itu persaksian antara Allah dan ruh. Kok pakai ijab kabul? Oke. Iya. Anda ini belum jawab loh. Kira-kira apa yang masih memberatkan Anda untuk masuk Islam? Coba deh. Biar enak kita menjabarkan. Jangan terlalu mulu-mulu, terlalu tinggi. Nanti itu bisa kalau pelajari, Bang. Setelah syariatmu benar, ya, baru kita naik ke atas. Ada syariat, ada marifat, ada hakikat. Nah, itu nanti jenjangnya. Sekarang yang paling dasar aja dulu. Apa yang menyebabkan Anda untuk enggan masuk Islam? Nah, jadi sangkaan kita itu, Pak Ustadz, sorry ya, sangkaan kita pelajari tentang ketuhanan dulu, baru kita turun ke bawah. Ternyata bukan begitu ya di Islam ya. Kita harus pelajari syariat dulu kan, baru dia naik. Iya, baru kita naik gitu, Bang. Iya. Ini Dan Anda SD, SMP aja belum udah mau kuliah. Gimana sih? Kita sikat dari atas, turun ke bawah gitu. Mumet kepalanya nanti, Bang. Enggak nyampe nanti. Minta dasar maaf, aja dulu. Iya, minta maaf. Ya sekolah pun dari TK dulu, PAUD dulu. TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, baru kuliah 6 tahun. Cuma masalahnya di sini, Pak Ustadz, kita harus masuk Islam dulu, syahadat dulu, baru bisa dapat itu syariat. Betul gimana? Harus ya? Ya iyalah, gimana sih? Anda masuk Islam dulu, kalau Anda sudah yakin Islam itu benar, masuk Islam, jalankan segala perintah dan jauhi segala larangannya, sambil belajar silahkan. Kalau Anda mau mencapai tertinggi ya silahkan, tidak ada batasan.
Karena di dalam Islam itu menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai di negeri Cina ya katanya. Itu hadis itu diragukan. Iya, Ya, masih diragukan. masih diragukan. Yang ada adalah ya mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kita memang diwajibkan menuntut ilmu. Tetap diwajibkan belajar. Karena Islam itu dipagari imannya dengan berilmu, bukan dengan cara kebodohan. Memang Pak Ustadz kita ingin menggali sebanyak-banyaknya tentang Islam ini. Cuma kan kita kena dengan fatwanya ini. Harus kita masuk dulu mengucapkan kalimat tauhid itu. Jadi memang Bukan itu. Untuk belajar Islam tidak harus seperti itu, Bang. Tidak harus masuk Islam, tidak. Kamu belajar yang dari dasar dulu. Kau pelajari dasarnya dulu terus. Seperti itu, nggak harus jadi Islam kau untuk belajar Islam, enggak. enggak, jadi berarti kita belajar dasar dulu bisa ya? Sebelum Ya, kita bisa masuk lah. Islam. Belajar dasar dulu. Tapi kalau udah yakin Islam itu benar, jangan ditunda. Karena sangat berbahaya bagi orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Dan kekal selama-lamanya nanti. Ya ayyuhalladzina innalladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikin fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan menjadi penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Itu. Nah, ketika Anda sedang belajar mati, ya mati kafir. Walaupun Anda belajar Islam tapi Anda nggak masuk Islam, mati kafir. Sia-sia kan? Makanya disarankan belajar, ya. Anda masuk Islam, silahkan pelajari. Apakah dilarang belajar Islam tanpa masuk Islam? Enggak, silahkan. Tapi konsekuensinya itu, kalau mati dalam keadaan kafir, neraka selama-lamanya. Sayang toh. Kalau udah yakin Islam benar, kenapa tidak masuk? Ayo, apa sih yang menyebabkan abang ini susah meninggalkan Kristen, susah masuk Islam? Itu aja. Saya ingin tahu. Nanti kita urai di situ. Baru ketemu. Mana host ini? Host udah diam nih. Bang Dimas. Masuk. Aman. Bang Dimas. Oke. Nanti Bang Dimas nanti tuntun saya ya. Siap. Silakan itu mumpung ada Ustadz Syugi itu loh. Ntar dulu kita karena kita lewat komalnya Dimas ya berarti kita nggak apa-apa. Satu pintu. Silakan Ntar saja. dulu. Kita harus melalui satu pintu lewat Abang Dimas ini. Karena Abang Dimas kan kita pikir yang membuka awal pertama itu. Jadi kita memang harus menghargai. Walaupun nanti Ustadz Sugi ya, Ustadz. Ya, jadi gini Bang. Di sini kalau ada orang yang bersyahadat, itu biasanya yang mensyahadatkan itu dari pengurus-pengurus API. Kenapa begitu? Supaya bisa keluar sertifikatnya. Gitu loh Bang. Kalau mau syahadat dengan siapa aja bebas, silahkan. Tapi kita nggak bisa mengeluarkan sertifikat karena bukan kita yang mensyahadatkan. Oh begitu. Iya, sebagai administrasinya nanti sertifikat yang dikeluarkan API itu resmi karena API ini mempunyai payung hukum, disahkan oleh negara, bisa mengeluarkan namanya sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti bisa Anda gunakan untuk merubah identitas Anda. Tadinya KTP-nya Kristen, Anda kalau ada sertifikat itu bisa merubah KTP Anda. Itu Bang. Oke nanti. Ya. Yuk bantu yang ada di bawah, bantu tap-tap dulu. Lain dulu. Mungkin yang lain. Enggak, itu aja dulu Bang Ismet. Silakan aja dulu. Dibahas apa yang abang ragukan itu loh yang bikin susah masuk ke apa itu meninggalkan doktrin gitu loh. Enggak, kita juga harus mau bertanyakan punya batasan-batasan juga. Tadi kan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz kan. Kalau kita mau menanyakan harus ada batas-batasannya gitu.
Nah, jadi Ya kalau kalau ini sih Bang Ismet silahkan saja. Bila perlu dipertanyakan yang lebih ya apa itu dasar-dasarnya dulu loh. Yang bikin abang itu apa sih syariatnya yang belum abang bisa pahamin, terus abang yang belum bisa tinggalkan Kristen gitu loh. Silakan dipertanyakan mumpung Ustadz Segi juga Bible berjalan nih ke. kalau kita mau pertanyakan masalah nantinya, masalah suci mensucikan itu, tapi kan belum kita masuk Islam kan, agak susah juga kan tanya gitu. Mau dipertanyakan masalah suci mensucikan, baru masuk ke sholat kan belum gitu kan, belum bisa, gitu. Bukannya udah dijawab dari tadi tuh. Ya salam. Gimana? Silakan mumpung ada Ustadz segitu. Masih ke-mute Ustadz? Masih ke-mute. Dasar agama itu dari kitab sucinya. Kitab sucinya udah beres, baru ke ketuhanan. Kalau kitab sucinya aja nggak beres, bagaimana mau ngomong soal Tuhan? Nah, Itu pasti kacau. Kitab suci dulu diberesin nih. Bener nggak ini kitab suci? Bener nggak ini firman Tuhan? Kalau itu sudah beres, percayalah apa yang dikatakan di situ pasti benar. Tapi kalau banyak simpang siur di situ, nggak bisa dijadikan patokan ini dari Tuhan, nggak bisa. Kitab suci itu harus bersih dari kontradiksi, kesalahan, perkataan jorok, ya harus bersih dari itu. Harus jelas asal usulnya dari siapa, bagaimana prosesnya, harus jelas. Nah, kalau dari situ beres, baru naik ke ketuhanan. Bagaimana Tuhan menurut kitab suci? Tuhan nggak boleh berdasar asumsi. Mas siapa kita? Harus Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Tidak boleh kita mereka-reka, oh Tuhan itu 3, tapi 1. Dapat dari mana? Oh, akal pikir manusia, olah pikir. Itu loh. Oke, baca lagi ya. Oke, karena dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah apa bang? Ya, jadi hukum Taurat baca dulu. Telah apa? Aduh. Jadi hukum Taurat Iya, itu baca dulu. Telah apa? dengar Sekali aja membatalkan baca. di situ, Bang. Baca. Udah membatalkan di situ, Oke, Bang. selamat datang Ya di kan? kebenaran, Bang. Membatalkan di situ, bukan Kan tidak enak gitu lagi, ngaku, Bang. Membatalkan di situ. Tadinya itu untuk orang Yahudi hukum Taurat itu. Udah cukup. Kesimpulannya gini Bang Junedi, dengarkan baik-baik. Di sini sejak matinya Yesus, yang batal adalah, kalau ada kata membatalkan, yang batal adalah A. hukum Taurat, B. hukum Burundi. Yang mana yang batal Bang? Jangan lupa dengan tembok pemisah tadi. Iya Bang. Bukan di situ. Sekali lagi Bang, Pak Junedi izin ya. Di sini yang batal itu apa? Yang batal? Ya kan di situ. Tadinya hukum Taurat itu hanya berlaku kepada bangsa Yahudi, Bang. Ya udah Bang, yang batal hukum Burundi apa hukum Taurat? Ya kan, berarti berlaku Yang batal hukum Burundi atau hukum Taurat? Itu maksud Paulus, Bang. Di situ. Jadi jangan abang salah ngerti di situ, Bang. Jangan abang salah ngerti di ayat itu. Kalau begitu lanjut aja selangkah nih, lanjut. Junedi, lanjut selangkah. Menurut Anda, apa hukum Taurat itu apakah masih berlaku untuk Kristen? A. berlaku, B. tidak. Nah, masih Bang, justru itu karena Yesus datang untuk menggenapinya. Baik, udah Bang cukup. Apa fungsi hukum Taurat buat Kristen? Silakan. Loh, fungsi hukum Taurat itu kan tahu Bang, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Tetapi kita cukup tidak bisa, menjalankan kehidupan. Tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu sepenuhnya, Bang. Iya cukup Bang, udah dijawab paham kita. Yesus, Bang. Nah, udah cukup. Oke. Penganut hukum Taurat itu Tuhannya siapa? Nah, kalau penganut hukum Taurat itu Bang ya, ada Yesus, Bang.
Siapa? Yesus. Yesus. Di mana datanya Yesus adalah Tuhannya penganut hukum Taurat? Ya nyatanya ada di Alkitab saya bang, ada apa Yang mana namanya? bang? Kira-kira bang? Perjanjian Coba Lama, cari, Perjanjian coba cari Baru. di hukum Taurat Yesus itu Tuhan. Di mana bang? Iya, itu kan dalam prainkarnasinya di dalam hukum Taurat itu belum dikatakan Yesus bang, tetapi dia itu adalah firman tadi di situ. Saya ulang kembali. Saya itu udah poin nih. Apakah Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Sama bang, sama. Oke, Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhannya Nabi Musa itu. Lalu tegas, Tuhannya lalu Nabi tegas. Musa itu juga Yesus Malam. bang. Tuhannya Nabi Musa Yesus. Tuhannya Kristen? Yesus juga bang. Yesus. Tuhannya Maria? Tuhannya Maria juga Yesus bang. Oke, Tuhannya Pak Yusuf, bapaknya Yesus? Yesus juga, semua Yesus bang. Semua Yesus. Berarti Maria ini Tuhannya adalah anaknya begitu ya? Secara manusia, Yesus itu anaknya bang. Oke, berarti Maria Tuhannya adalah anaknya sendiri gitu. Secara manusia, Yesus itu adalah anaknya. Yesus itu Secara manusia atau bukan ketuhanan- manusia? Secara ketuhanan, Yesus adalah Tuhannya. Diulang dulu bang. Sederhana nih. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus itu manusia dan Tuhan. Berarti Tuhan kamu manusia. Ya, Yesus itu manusia dan Tuhan. Kan di situ Iya, ya. artinya Tuhan kamu manusia dan Tuhan. Iya. Jadi Manusia dan Tuhanmu ada dua, manusia Tuhanmu satu, yang yang Tuhan gitu ya, dua ya Tuhanmu ya. Jangan dipisah bang, dia tidak bisa dipisahkan itu bang. Oke, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Yesus itu sendiri bang, Tuhan. Oke, apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Karena berdiam dalam roh. Dengarkan dulu pertanyaannya. Maka Dengar dia dulu Bang Junedi, ini sederhana loh, saya nggak ada waktu lama nih. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Manusianya Yesus adalah manusia sejati bang. Tetapi Oke, pertanyaannya manusia- bukan itu. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Manusia Yesus adalah manusia sejati bang. Oke, apakah manusianya Yesus bertuhan? Manusianya Yesus itu bang, karena berdiam roh Allah di dalam Saya dirinya, tanya dia baik-baik. sendiri adalah Tuhan. Iya, apakah manusianya Yesus bertuhan? Tidak bertuhan manusia Yesus bang. Berarti manusianya Yesus ateis. Manusianya Yesus karena berdiam roh Allah di dalam dirinya. Saya Dia nggak nanya itu rohnya, adalah saya nanya Tuhan. manusianya dulu. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Manusianya Yesus adalah dia sejatinya manusia dan sejatinya Allah bang. Dia manusianya ini bertuhan atau tidak? Ya karena di dalam roh, dalam kemanusiaannya berdiam roh Allah bang. Berarti di dalam diri manusia ada Dia Tuhan. itu Tuhan itu sendiri. Oke, kalau begitu, Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Yang mana yang Tuhan? Yesus itu tidak bertuhan karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, baik. Dia ada, dia sudah ada. Contoh nih, Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapaknya bang. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan waktu Yesus berdoa? Begitu, ya kan? Saya ulang ya. Bapa juga Tuhan. Dengerin dulu. Yesus juga Jun, dengerin Roh dulu. Kudus juga Tuhan. Jangan kepanjangan. Waktu Yesus dengerin, waktu Yesus berdoa. Jangan biar Bang Handi itu cerdas. Dengerin, waktu Yesus berdoa, ya berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya, Bang. Kepada Bapa, cukup. Ya. Waktu Yesus berdoa, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu tetap Tuhan, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan dalam arti dia penguasa, Bang. Enggak, Tuhan berdoa kepada Makanya Tuhan, itu betul? adalah sang sumber. Oke, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana Tuhan yang asli? A, Bapa, B, Yesus. Dan dua-duanya Tuhan, Bang. Karena Berarti dia satu dua, hakikat. berarti dua Tuhan. Enggak, dia satu hakikat. Gimana ceritanya? Diulang ya. Aduh. Ceritanya bentar, Bang. Tegasnya bingung dulu, tegas. Ntar dulu. Ini udah mau deal nih. Aku mau deal-dealan dulu. Yesus di bumi, betul? Betul. Bapak di surga. Iya, betul. Nah, waktu Yesus berdoa, yang mana yang Tuhan? Ya, dia berdoa kepada Bapaknya karena dia adalah dari Bapa. Oke, yang mana yang Tuhan waktu Yesus berdoa kepada Bapa? Yang Tuhan itu adalah Yesus, yang Allah itu adalah Bapaknya, Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Nah, kalau kita melihat apanya sumbernya, ya seperti itu bang. Tapi Oke. dalam pengajaran, Udah. Jujur ya, aja bro, seperti- jangan malu-malu. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Selesai sudah. Jangan malu-malu. itu kan di dalam pengajarannya bang. Oke. Jadi ya Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Ya karena hakikatnya satu Tuhan ya. Oke. Tuhan, Bang. Kalau Bunda Maria berdoa itu berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapa? Kalau Bunda Maria bang, Iya. kenapa harus diarahkan kepada Bunda Maria bang? Bunda Maria kan hidup juga di zaman Yesus. Hidup ya di zaman Yesus. Ya kalau Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Ya karena malaikat mengatakan bahwa engkau Iya, terakhir nih. Bunda Kristus Maria itu Tuhan. nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya malaikat sendiri yang mengatakan bahwa engkau akan melahirkan anak laki-laki. Saya tanya. Bunda Maria itu YHWH atau Allah. Oh, jadi Bunda Maria tidak menuhankan Yesus. Di dalam keilahiannya dia menuhankan Yesus bang. Bukan Juna, YHWH Tuhannya Maria. Iya. Goldian gimana nih Goldian? Gol gimana Gol? Sebelum prainkarnasinya. Ribut kan sesama dia kan? Ribut sesama dia. Inilah korban teologi itu, doktrin itu bang. Haram. Nah, ajarin Mbak Tegas. Gimana baiknya Mbak Tegas? Mbak Tegas Kristen ya? Kau pahami. Kristen juga dia. Pertanyaan abang ini, siapakah Tuhannya Maria? Ya. Siapakah Tuhannya murid-murid? Itu adalah YHWH atau Allah. Berarti Jadi Yesus kalau bukan kau Tuhan ya? pengikut Yesus, silahkan pengikut Yesus, jangan kau borong semua. Berarti Mbak YHWH Tegas, itu Mbak Tuhannya Tegas, Israel. Tegas berarti kalau begitu Yesus bukan Tuhan ya? Kenapa bang? Berarti kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Bagi saya Yesus itu Tuhan, sang sumber yang memberi hidup. YHWH Allah itu adalah iblis. Sama Sesuai aja dengan ilmu data sama yang ada dalam Junedi kalau Bible. Tuhan Ibu Tegas ada berapa? Tuhan saya satu, Siapa namanya? Yesus. Oh iya sama aja. Tuhannya Maria juga Yesus Hanya toh. Yesus. Hanya Yesus. Kalau dia ini Yesus Kristus, saya hanya Oh, Yesus. Aku dari atas, kamu dari bawah. Sejak kapan Sebelum Yesus Abraham menjadi jadi, aku Mbak sudah Tegas? ada. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sebelum Abraham jadi, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Oh, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Tidak. Yesus saya itu tidak dilahirkan, Bang. Wah. Iya, bagaimana dia dilahirkan sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Saya tahu Abraham itu zaman batu. Terus yang dikandung Maria 9 bulan siapa? Kristus. Siapa itu namanya? Bentar bang, yang dikandung si Maria adalah Yesus sebenarnya, tapi yang lahir itu adalah Kristus. Kita lihat nubuatannya. Kok bang. yang dikandung yang lahir gimana sih? Bentar, dalam Iya, gimana? Lukas, data Pusing kalau Lukas ini gol kan masuk data gol, beda pusing tuh, kepalaku. Oke. Lukas 2 ayat 12 jelas di situ telah lahir Kristus Tuhan, tidak ada lahir Yesus di situ. Telah lahir Kristus Tuhan. Pusing juga kepala saya Bang Handi. Saya boruni Yesus, saya boruni Yesus. Oke, berarti yang dikandung Bunda Maria siapa, Bu? Bu, yang dikandung Bunda Maria siapa, Bu? Nah, kalau soal yang dikandung bang, saya pun mengandung Yesus. Di dalam hati saya itu Yesus. Berarti selama ini Ibu mengandung Yesus. Ini Ibu ini mengandung Yesus. Tetapi lihat, yang lahir itu adalah Kristus atau Immanuel. Namanya Itu siapa? Anda pahami. Namanya Kristus itu siapa? Nah, Kristus ini adalah Mesias yang diracik oleh orang Judaism, Israel. Berarti selama ini Bunda Nah, Maria ini yang nggak tidak ngandung diketahui oleh Yesus. Kristen. Suara lu mendem gol. Suara lu mendem kok geser lagi sih kayak tadi. Cek. Dengar nggak? Mendem. Wah, ini Jadi menurut Ibu Tegas, jadi Ibu Tegas pernah mengandung Yesus juga ya? Ya sampai hari ini Yesus itu ada di hati saya. Oh, oke. Jelas nggak Bang Andi? Mendem. Jelas Yesus saya itu tidak dilahirkan dari selangkangan, tetapi Kristus iya. Apa bedanya Yesus dan Kristus? Nah, Yesus itu sang sumber, sementara Kristus adalah Mesias. Oh, jadi yang dikandung Maria itu bukan Yesus. Gini bang, Anda pahami dulu data itu sebenarnya Ya, coba. tidak diperhatikan oleh Tritunggal atau Kristen pada umumnya.
Bang yang Andi, jelas dikandung nggak ini itu suara? adalah Yesus, tetapi yang lahir Kristus. Makanya Tuhan saya itu hanya Yesus, bukan Kristus. Jadi anaknya Maria sebenarnya siapa sih? Ya tanya aja lah si Maria. Saya lihat dia kan ada itu bayi dilahirkan dibungkus lampin taruh di palungan tuh Lukas 2 nomor 11 kan gitu ya. Iya, Itu siapa? tapi di situ Siapa kan nama bayi? Kristus, Bang. Siapa nama bayi itu yang dibungkus lampin? Kristus namanya, Kristus karena itu lahir bukan nama, Bu. Tuhan. Kristus itu bukan Iya nama. benar. Tapi yang jelasnya Kristus Tuhan ini mau lihat nama itu di dalam Matius 1 ayat 23. Immanuel. Tapi kapasitas nubuat. Jadi menurut Anda yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Cek. Ya, jelas ya teman-teman Kristen ya. Jadi anaknya Maria bukan Tuhan. Bang Andi udah jelas belum? Jangan Anda Masih membawa mendem. narasi Bener loh, ini. serius. Bentar Bang. Kalau Anda membawa narasi ini, Anda penggal-penggal ya. Bagi saya itu Yesus yang Tuhan, bukan Kristus. Berarti anaknya Maria juga Yesus loh. Saya tidak, di situ jelas yang dilahirkan si Maria bukan Yesus, Kristus. Tapi di situ Anda paham di itu? situ tertulis Ibu, Bunda Maria kamu akan melahirkan dan diberi nama Yesus. Nah setelah lahir dari selangkangan siapa? Kristus loh Bang. Perhatikan data itu. Kristus itu bukan nama loh. Entah pun nggak nama itu jelas di situ Kristus Tuhan. Ya, Kristus itu siapa itu? Oknumnya yang mana? Immanuel itu dalam Matius 1 ayat 23. Berarti terus Yesus ini siapa? Tapi lihat, bentar. Tapi lihat, Iya. tidak nyambung dengan kapasitas nubuatan 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya Nggak 9 ada. ayat 5 di situ telah lahir, sudah. Memang nggak Tapi nyambung, data Bang. ini yang diangkut ke dalam Matius 1 ayat 23. Itu dia. Oke. Jadi kesimpulannya ini anaknya Maria ini siapa namanya? Kurang tahu kita Bang, sebenarnya anak Maria itu ada Yakobus, ada Judas. Anak pertamanya yang tidak punya ayah Saya biologis. tidak tahu itu. Tidak tahu. ada anak Yesus, anak si Maria Yesus. Karena Coba saya tanya Junedi percakapan dulu ya. Yesus, bentar. Percakapan Yesus dengan murid-murid mengatakan, "Guru, itu ibumu datang bersama dengan saudaramu." Apa kata Yesus? "Ibu dan saudaraku ialah mereka yang melakukan ajaranku." Itu kata Yesus. Coba saya tanya Junedi dulu ya, Bu. Jun, anaknya Maria namanya siapa, Jun? Bang Andi, jangan libatkan saya diskusi Bang Andi dengan Ibu Tegas ini, Bang Andi ya. Kenapa emang? Loh, abang lawan aku aja, ntar biar dilanjut Ibu Tegas. Menarik loh. Pandangan Ibu Tegas ini bahwa selama ini yang dikandung Maria bukan Yesus. Bahwa Yesus itu ada di perut Ibu Tegas. Dilahirkan. Yang kalau dikandung Bang- itu Yesus. Kalau dikandung itu dalam hati, Bang. Bukan di selangkangan. Kalau Ini abang merasa kapasitas Tuhan loh. Sebentar Bu Tegas, ya kan. Kalau misalnya Bang Goldian ini berdiskusi dengan Bu Tegas ini menarik, ya silakan diskusi begitu ya. Jadi jangan libatkan saya dalam hal berdiskusi dengan Ibu Tegas. Loh, kenapa bang? Abang nggak mau berapologi membela kitab abang? Keimanan abang? Dia nggak mau, dia mau bertahan. Tuhannya banyak. Dia kan paganisme, Bang. Jadi Pak Junedi paganisme. Ibu ini Nggak peduli saya bela-bela Nggak Anda Bang. simak daripada hitungan daripada Nggak Tuhan dia peduli ada saya dua tuh. bela-bela Tuhan saya Bang. Kan di situ nggak perlu saya bela-bela, ya kan? Ya kan Tuhan saya bisa membela dirinya sendiri, nggak perlu saya bela-bela Bang. Dalam perkataan yang kau jawab dibenarkan, tegas dalam dan jawab perkataan saya. yang kau dihakimi, Abang loh. dituduh paganisme. Dihukum. Silakan Bang diskusi dengan Ibu Tegas ya, silakan. Saya diam dulu, saya lagi santai-santai. Nama Yesus tidak ada nyantol dalam dirimu. Kau bilang ada bapaknya Yesus. Kau pahami itu, Dek. Itu. Bu Tegas, Akulah nggak usah kebenaran libatkan dan saya. kehidupan. Itu perkataan Yesus. Diskusi Sebelum dengan Abraham Bang jadi, Andi. aku sudah ada. Kalau kau bilang ada bapaknya Yesus, parah Diskusi kau. dengan Bang Andi, dengan Bang Goldian ini aja. Saya tidak mau Makanya terlibat dalam pakai akal diskusi sehatmu. Ibu. Jangan kau mau Ya. diperbudak sama sinode atau dosen-dosen atau kau memiliki pendeta.
Ayo cari sendiri. Contoh gini loh Bu Tegas ya. Bukan karena sinode, bukan karena pendeta, tapi karena kitab suci yang saya baca. Silakan Ibu diskusi dengan yang lain. Di kitab Daripada suci kita itu ada bertengkar 4 di sini. Tuhan, 5 sama Maria. Mana yang kau pilih? Waduh. Ada 4 bahkan 5 sama orang Katolik. Udah Bang, silakan aja diskusi dengan Ibu. Enggak, Bu Tegas kan tanya sama abang, sama nih beriman kepada Yesus, sama beriman kepada Alkitab. Coba jawab. Ya, orangnya enggak jelas, Bu Tegas, orangnya enggak biar kita jelas. teredukasi lah. Silakan kalian Coba Bu diskusi, Tegas, silakan. ulang pertanyaannya, Bu. Nggak masalah orangnya Juna, yang penting hatimu kepada siapa? Kepada Yesus, YHWH kah? Sementara YHWH ini pembunuh, pembinasa, bahkan mesum, 32 perawan, jatah YHWH loh. Atau sang sumber yang kau katakan yaitu Allahnya Abraham. Itu. Allahnya Abraham itu, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 2, kau baca runut sampai bilangan 31 ayat 17, bunuhlah semua. Jatahnya YHWH di situ 32 perawan. Masih kau bilang dia sang sumber yang diajari oleh pendeta itu. Sadar kau Juna? Silakan Bang Junaidi. Sadar nggak kau? Begitu rendahnya Orang ini dibuat enggak oleh jelas Kristen. Bang, orang ini enggak jelas. Ya. Jangan bilang nggak jelas. Begitu rendahnya orang Kristen Enggak usah yang mengatakan paksa-paksakan Yesus saya anak lah, Allah, di Yesus situ anak dia, ya. Yahweh, Yesus anak Debata, bahkan Ya, Yesus kalau anak macet. domba. Di mana akal sehatmu kau rendahkan dia? Kok macet Bang Junaidi? Ibu, saya menghargai Ibu loh Bu ya di situ. Tapi jangan Ibu sampai terlaluan lah dengan saya Bu. Kalau ajaran Ibu seperti itu. Keterlaluan, saya sedang bukan Ibu hanya kau. lakukan saja, Ibu laksanakan saja Bu kan di situ. Jangan bawa-bawa saya. Junaidi, kau mau kemana? Alamat doamu sama siapa? YHWH kau anaknya siapa? Israel. Kalau kau mengaku-ngaku anaknya anaknya YHWH, kau jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 3 ayat 9. Tentukan Udah, siapa Bang. yang mau kau ikuti, Allah kah atau Yesus? Udah Bang Arif, arahkan dia diskusi dengan yang lainnya Bang Arif di situ. Tidak usah dengan Berarti saya. kan juga pelayan gereja kan, silakan dibantah itu, dibantah Mbak Tegas itu. Udah, saya nak mau bantah dia, biarkanlah ajarannya seperti itu. Ya, tidak ada hak saya untuk bisa mengatakan apa-apa dengan dia. Saya hanya menjelaskan iman saya. Kan tadi sumbernya sama Bang Junaid. Kenapa nggak ada hak? Jadi kita di sini bisa menilai mana ajaran yang benar-benar ajaran Alkitab yang di bawah Bu Tegas, yang seperti dikatakan bahwa YHWH itu menculik berapa perawan Bu tadi? 32 perawan. 32 atau ajaran Bang Junaid? Kan gitu. Di situ aja Ibu nggak tahu 32. Itu 32.000 Bu tertulis di Alkitab. Ibu Iya, jatahnya YHWH 32. Iya. Prajurit dan para imam. Kalau 32 memang apa? Bang Junaidi, kalau memang Mbak Tegas ini nyeleneh pemahamannya, silakan. Anggap saja Mbak Tegas ini adalah anak rohani Bang Junaidi gitu kan. Silakan. Iya, enggak seperti itu. Bukan anak rohani dan sebagainya. Saya bukan apa-apa juga, Pak Ustadz. Ya, saya hanya jemaat biasa, Bah. Tapi saya percaya dengan kitab suci saya. Karena iman saya bertumbuh karena kitab suci yang saya baca kan di situ dia. Nah, saya membaca Ya kitab udah, suci. berarti kau siap menerima identitas paganisme. Itu penyembah berhala. Siap kau menanggung beban itu. Bu Tegas, jangan menghakimi di situ dalam kitab Bukan suci kita. menghakimi. 4 Tuhan yang kau sembah di situ. Tidak 4. boleh menghakimi satu dengan Musa. yang lainnya. Itu nanti Yang akan kedua, dipakai YHWH. untuk mengukur Ibu Tegas. Oh. Kalau ketuhanan Yang Ibu ketiga Tegas. Yesus, yang keempat Kristus. Kalau kau Katolik ikut juga si Maria. Itu. Udah Bu Tegas. Ya terserah, kalau kau mau menjadi paganisme itu pilihanmu. Alamat Dan- doamu nggak tahu sama siapa. Jangan kau paksa-paksakan saya. Jangan kau ajak-ajak mau saya ikut paksa, dengan kau. terserah kau. Ya makanya Aku saya nggak mau memberitakan diskusi dengan kebenaran. kau. Ya di situ dia. Udahlah. Nggak usah ajak-ajak saya. Ikut aja ke neraka. Nggak usah ajak-ajak saya. Waduh.
Yesuslah sorga itu, Juna. Kamu itu ikut si Yahweh 32 perawan jatah dia. Tuhankah itu? Jelas Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh. Udah Ustadz Arif, pendusta, pusing ialah Pak iblis. saya Pak Ustadz dengar Karakter perempuan siapa itu? kayak begini Karakter nih. YHWH. Pusing kepalanya. Ya, diluruskan Bang Yunedi. Pak udah mendapatkan jalan yang lurus itu Pak Ustadz. Ngapain saya luruskan? Saya udah mendapatkan jalan yang lurus itu. Biarkanlah mereka. Ibu Tegas ini saksi Jehovah ya? Bukan? Jehovah Bang, saya usir dia dalam nama Yesus. Saya Marsion dia, hanya Marsion dia, Bang. Marsion dia itu. Nah ini mereka ini Tuhannya daerah, bayangkan dibuat menjadi bapaknya Yesus. Apa nggak parah mereka ini? Oneness itu Bu. Sama semua Tritunggal. Saya kan 45 tahun saya Tritunggal. Oh. Terus kenapa Ibu meninggalkan Tritunggal Bu? Saya meninggalkan Tritunggal oleh karena saya mau mengasihi juga sesama aku manusia yang ada di Indonesia. Ya, mengeluarkan kata Allah YHWH dari Bible. Wish, Karena kan mantap. ini perdebatan di berbagai room. Betul. Sehingga saya teliti kembali itu. Yang namanya Allah. Sebenarnya selama ini saya memakai Yesus. Tetapi karena sudah menjadi harga mati dalam terikat sebuah sinode, saya terpaksa masuk. Tapi oleh karena mempertahankan Yesus dalam diri saya keluar dari sinode. Karena saya dikeluarkan, never mind. Jadi menurut Ibu anaknya Maria itu ciptaan Tuhan ya? Yang jelas ya sudah lahir dari selangkangan, Bang, itu manusia. Iya. Diperhalus sedikit lah Bu, yang keluar dari rahim Ibu. Bu, aku nanya, Ibu ini agama apa atau apa? Saya gitu? Kristen, Mbak, Kristen. Oh, Kristen. Gereja apa ya? Karismatik. Oh, gitu. Jadi kebiasaan haleluya nya dalam nama Yesus, saya buang itu. Ya, Bu Tegas, mau tanya boleh nggak Bu? silakan. Sebenarnya agama Bang Junaidi ini apa Bu? Kira-kira? Coba silakan direview lagi. Oke, aku mau tanya, kan tadi menurut Bu Tegas pengajaran Bang Juna ini salah. Sebenarnya Bang Juna ini agamanya apa dan yang dia ikuti itu siapa menurut Ibu tuh? Iya, dia memang mengikuti Yesus, Bang. Tapi karena memang di Bible itu adalah modulnya Tritunggal, dia nggak bisa keluar karena sudah diikat semua di situ, Bang. Barang siapa menyangkal gitu, Bapa Bu. dan Anak, dia Terikat adalah gitu ya? antikristus, kan begitu. Saya tahu hatinya dia. Cuman kalau dia memang mau mengikut Yesus, katakanlah YHWH itu harus dia sangkal, harus dia buang itu. Tapi kalau mau dia bawa ketiga-tiganya, berarti dia paganisme. Bayangkan Bang, kalau kita pahami, kitab perjanjian lama ini kan kitabnya Judaism ini. Itu dia. Iya, kitab Judaism. Israel. Nah, kitab Injil inilah yang dikeluarkan oleh Yunani. Nah, tentu Yunani ini kita tahu adalah paganisme terbesar di dunia. Kan begitu. Nah, kalau mereka mau pahamkan Yohanes 1 ayat 1 sebenarnya pada mulanya adalah Theos. Theos itu bersama-sama dengan Theos dan Theos itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, kan begitu. Jadi jangan disamakan dengan Elohim. Theos dengan Elohim itu bercampur, udah beda itu. Nah, ternyata ya inilah kerjasama daripada Farisi dengan orang Rom, karena kita tahu kan Yahudi ini kan jajahan Roma ini Bang. Iya, Yahudi Oh, jajahan gitu. Roma. Nah, jadi kita tahu filsafat terbesar di dunia yang mendominasi atau yang mementor ialah Yunani. Jangan Iya, salah kita. Platonis, ya. Ya. Jadi karena memang mereka tahu ini adalah pabrik ketuhanan yang mendatangkan income besar karena bawa nama Tuhan ya. Ya tentu mereka kerjakan ini, mereka ambil ayat dari Israel, mereka ambil data-data dari Yunani, ya mereka satukan di Rom. Kita tahu kan sejarahnya gereja pertama itu adalah Katolik Bang, jangan salah kita, Katolik. Sampai zaman dulu itu ada yang namanya surat penebus salah dosa. Itu dibeli tuh Bang, mahal. Dibeli tuh. Ya. Oh, iya. Sehingga ini dihapuskan oleh karena restorasi yang dilakukan oleh si Martin Luther. Ya. Sehingga tereksposlah ajaran Mesias yang dilakukan oleh Kristus.
Nah, ini yang tidak diterangkan oleh para bapak-bapak gereja. Mereka terkungkung di dalam data secara letterlet yang harus diimani dulu baru berakal. Oh, nah, belum tahu gitu juga, ya, Bu. Sekarang kemarin tuh ada gua dengar juga, Bu. Beli kapling di surga. Iya, makanya ku bilang inilah ajaran daripada Romi itu. Ada kaplingan sorga, ya. Sementara mereka tidak tahu kaplingan sorga ini adalah Israel itu yang mereka mau bangun bait Allah yang ketiga itu. Makanya kalau dihitung Indonesia nggak bisa masuk. Karena semua suku-suku Israel yang ke-12 para tua-tua itu pun nggak muat. Makanya Israel sampai sekarang berjuang itu, berperang menghapus, membersihkan daerah-daerah yang ada di sekitar mereka. Seperti Iran, Filistin, itu salah satu maksud mereka supaya dibangun kerajaan 1000 tahun itu, Bang. Oke, Bu. Ya? Bu, gantian, Bu. Udah ya. Ini saya expose karena saya pengikut Yesus, saya anaknya Yesus. Saya katakan dalam nama Yesus itu gagal. Puji Tuhan. Gagal itu. Gimana nih Pak Junet, kebenaran disampaikan Bu Tegas? Teman-teman gini, kurasa Bu Tegas ini paham banget ya masalah sejarah gereja, terus sejarah bagaimana Kristen itu berawal, berdiri, dan tentang restorasi Martin Luther itu paham banget. Bahkan Bu Tegas juga menyebutkan bahwa teman-teman Kristen sekarang ini terdogma yang mana dia nggak bisa lepas dari dogma itu. Gimana Pak Junet tanggapannya? Menarik. Dan si Junet tidak tahu Lukas 6:16 mengatakan kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, expired. Jadi yang dicekoki sama jemaat oleh pendeta saat ini adalah makanan yang beracun. Ya. Sudah berkadar luarsa. Memang ada datanya juga mengatakan Yesus datang untuk menggenap. Di mana menggenapinya? Kalau memang roh yang sama yang ada di dalam Lukas, Matius, dan Yohanes, kenapa ini berbeda? Coba. Karena itu tadi kitabnya si Judaism disatukan kepada kitabnya ajaran Yesus. Ini yang membuat kita menjadi paganisme. Ya saya harus keluar dong dari situ. Pagan dari mana menurut Ibu? Ya. Sumber paganisme dari mana? Sumber paganisme karena memang saya sudah baca berulang kali, Bang, Kejadian sampai Wahyu. YHWH ini adalah Tuhannya Israel loh, Bang. Itu dia saya bilang. Makanya kata penebusan itu dari Israel ya, yang digantikan apa? Mesir dan Sheba. Itu tukar guling, Bang. Nah, kata penebusan ini, Bang, itu kepada Mesias yang ada di Israel. Nah, mereka ternyata kan di Israel ini belum datang, Bang. Oke, pemahaman orang Kristen ialah karena memang Yesus ini bukan dari kesultanan ya, tidak sultan. Oke, kita terima. Saya tidak pernah menolak yang katanya Yesus itu dia berstrategi begini-begini. Saya terima aja kalau memang itu benar. Ternyata setelah saya cross check Yesaya 9 ayat 5, di situ jelas dikatakan telah, berarti sudah lahir, Bang. Yulat Bu namanya tuh. Nah, data ini yang diangkut ke dalam Matius 1 ayat 23 akan. Masa di Matius 1 ayat 23 di situ kata nubuatan akan, sementara di Yesaya sudah tidak ada kapasitas nubuatan di situ. Wih, mantap ya Bu ini. Pendapat Ibu mengenai konsili, Bu? Konsili itu pengajaran daripada ortodok. Saya nggak mau menyinggung itu, Bang, masalah konsilia. Konsilia itu adalah lebih detail kepada sejarahnya Katolik itu, Bang. Capek saya mikirkan itu. Dipahamkan Bro Junet sama Bu Tegas. Gimana Bang Junet tanggapannya? Kasih kesempatan ya Bu Tegas ya, Bang Junet membela. Ya, silakan. Silakan Bang Junet. Teman-temanmu Kristen di bawah suruh bilang luruskan Pak Junet, luruskan. Silakan Pak Junet. Bang Junet. Atau Pak Pendeta Vincent, selamat malam Pak Pendeta. Lanjutkan saja Bang Goldian berdiskusi dengan ini. Ini saya menghargai dia seorang ibu di situ dia ya, tapi kita berbeda.
Dalam arti dia juga tidak boleh memaksakan saya untuk mengikuti dia, dan saya juga tidak memaksakan dia untuk mengikuti saya. Saya menghargai, silakan. Dia ini perempuan. Ya, saya menghargai itu apanya, Bang Junaid? Yang berbeda itu apanya? Oh, satu kitab. Iya, Pak Ustadz kan dah lihat tadi narasinya macam mana kan di situ, ya kan? Jadi saya tidak mau ikut lah di dalam diskusi dengan Ibu Tegas ini, karena orangnya juga tidak jelas juga di sini, ya kan? Ya, kalau saya Junaidi kan di situ, dia Tegas, saya ini orangnya Junaidi, ya kan? Di mana-mana pun orang bisa cari saya. Nah, ini ya narasinya yang disampaikan tadi itu, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan kan di situ. Namanya saja juga tidak jelas, gerejanya saya mungkin juga tidak jelas. Alkitabnya juga saya rasa ini tidak jelas. Bentar, juga, Junaidi, Pak Ustadz, kau mengikut ya, Yesus atau mengikut iblis? Itu aja. Yesus mengatakan rubuhkan bait Allah ini. Kenapa kau bangun-bangun, kau bangga-banggakan gereja? Aku Saya tidak nggak bangun gereja. Jangan kau katakan aku nggak ada gereja. Tetapi sudah kututup gerejaku. Kau bangga-banggakan kastel itu pun atas sumbangan manusia yang orang-orang susah. Ibu, rubuhkan bait Allah ini. Kenapa kau bangun lagi? Oke, ku telanjangi satu lagi pekerjaan Yahweh. Ya, bentar, itu Bu, 2 yang namanya Raja 18 ayat 4. Tolong kau sanggah dulu itu. Jangan kau bilang aku perempuan. 2 Raja 18 ayat 4 jelas penyembahan ular tembaga yang dilakukan oleh Musa dihancurkan oleh Raja Hizkia. Bagaimana kau menyanggah itu? Ibu, gereja itu bukan, menurut kita kan gereja itu adalah tubuh kita, Bu. Ya kan di situ dia, bukan gedung-gedung. Gedung-gedung itu hanya untuk pertemuan kita saja, Bu, ya, supaya tidak Kau kena bilang nggak hujan. jelas gerejaku. Coba kau jawab dulu. Iya, kan di situ dia. Gereja itulah tubuh bait kita, bait Allah kita kan di situ. Nah, di mana, Bu, kita juga sebagai orang Kristen ya, di gedung gereja itulah kita harus mengadakan pertemuan, persekutuan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, Bu. Apanya menguatkan pemerasan yang ada di sana? Yesus jelas katakan rubuhkan bait Allah ini. Yang kedua, ya, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, tapi apa yang diekspos di gereja itu? Perpuluhan, persembahan, Taurat, cerita para nabi. Bu, kalau masalah Apa yang perpuluhan, kau kerjakan di dalam mengikut Yesus? Ibu, kalau masalah perpuluhan itu, Bu, ya kan udah ada di ini di dalam Korintus 2 Korintus 9 ayat 7 itu. Pemakan perpuluhan ini, Bang, makanya dia bilang habis-habisan. Memberi dengan sukacita loh, Bu. Kalau Ibu memberi dengan sukacita berapapun itu kan Yesus jelas diterima mengatakan kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir, Junaidi. Aku ingatkan bagi penonton di sini 2K, ya. Jangan kalian bayar persembahan perpuluhan kalian kepada pendeta. Kalau kalian mau bayar persembahan, kasih kepada orang-orang susah. Apa kata Yesus? Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang kedua, ibadah ialah ibah. Ya, ibahlah kalian melihat orang susah, bukan pendeta. Enggak ada upahmu. Itu saya sampaikan kepada kalian. Ibu, Oh, jadi ibu nggak setuju adanya, Bu? Ibu nggak setuju adanya perpuluhan dan persembahannya, Bu? Tidak, itu sudah selesai, Bang. Enggak ada hubungannya itu. Untuk biaya operasional gereja loh, Bu, persembahan Untuk itu. apa? Bukan Itu untuk adalah pendeta. penjara kuburan massal. Yesus tidak butuhkan itu. Supaya Pendeta kita yang bisa, punya aset di situ atau sinode, bukan jemaat. Paham kau? iya, Bu. Jadi kalau kita mengadakan persembahan di gereja itu untuk biaya operasional gereja, Bukan itu yang ke pendeta. diinginkan Yesus. Yang diinginkan Yesus buat orang, buat manusia, bukan buat bangunan. Paham kau? Iya, intinya di Iya, situ. iya, Bu, inilah tetapi persekutuan itu perlu loh, Bu, untuk kita. Parah kau, beri buat Tuhan. Kalau tidak memberi terkutuk, habis kau. Inilah yang dikatakan Yesus itu. Engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Itu kata Yesus. Iya, Bukan kalau mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi ajaran setan yang mereka kerjakan di gereja. Jemaat tidak tahu mau mengadu sama siapa. Kalau minta sama pendeta apa? Minta sama Tuhan. Habis jemaat itu. Untuk diperas sinode dan pendeta. enggak ada, mereka enggak memeras. Saya Nggak ada. jemaat loh, Kau Bu. bela itu pendeta, Saya- berarti kau penjilat kau. Bu, saya nih jemaat biasa loh, Bu. Di Pendeta Komal-Komal itu juga penipu yang sukses, bertahu kau. Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Yang ditipu tidak merasa ditipu, ya. Yang menipu tidak merasa yang ditipu.
Paham kau? Perjelas Yang dulu nih Bu, ditipu siapa tidak yang merasa penipu? menipu. Bu, perjelas dulu Bu, siapa penipu, siapa yang tertipu Bu? Perjelas dulu. Yang penipu itu adalah pendeta, yang tertipu itu adalah jemaat, tetapi jemaat nggak sadar kesihir. Bu, ya kan, jangan Ibu sama ratakan pendeta. Pendeta itu juga manusia. Kita Makanya bisa kau, melihat. ini dia penjilat itu. Kita bisa Kalau kau memang melihat. dalam kebenaran, kau harus keluar dari kata Allah atau Yahweh. Kalau semua keluar ini dari kitab Judaism, miskin kere, pelayanan, bertahu kau, karena ajaran Yesus itu apa? Belas kasihan, ibah. Bertahu kau. Iya, tahu saya Bu pengajaran Yesus itu. Tapi kenapa Tahu kau tetap saya. sekarang kau bantah yang kukatakan? Nah, sekarang Bu, gereja itu untuk persekutuan, untuk pertemuan-pertemuan orang yang percaya Makanlah kepada Yesus lumpur itu, Kristus. makan. Pergi kau ke kantor DPR sana, pergi. Kantor desa, di situ kau pertemuan. Aula. Loh, kok kantor desa itu untuk mengurus desa, Bu. Udah, pergi kau Kantor ke DPR situ. itu untuk mengurus rakyat, kan di Ada situ. aula. Ya kan? Ya, iya, tahu saya itu untuk mengurus rakyat. Kenapa kau Di situ rendahkan kantor aku DPR. masalah gereja? Hah? Aku tahu yang di otakmu. Gereja itu adalah kastel, organisasi. Tahu aku itu. Iya. Di situ Iya. dia bagaimana gereja Malas aku, itu host. memang Udah kalian aja ngomong sama dia. Penting kebenaran udah gue sampaikan. gereja Kalau itu mau memang menyembah setan, organisasi. biarlah Bu. disembah dia setan itu. Kan di situ. Ibu jangan begitu, ya kan? Kita ini sama menyembah Yesus. Kan itu Gimana intinya. Yesus kau bilang, Yahweh bapaknya, apa nggak gila kau di situ? Yesus itu kan firman Bu yang menjadi manusia. Percayakah Ibu? Makanlah makan, nggak tahu kau. Datang kau ke roomku diskusi kita. Firman Gimana kau room bilang, masukmu Yesus Udah. itu ciptaan, sehingga dia firman. Difirmankan Oke, sama oke. si Yahweh, setan itu. Oke, Sanggup nanti kau saya bilang Yesus itu firman. Bah, sanggup. Oke, nanti Padahal saya Yahweh itu 32 perawan jatahnya. Pembunuh, pembinasa. Tolong Nah, dibaca dulu teman-teman. itu Bilangan aja 3, Ibu enggak 31 tahu ayat itu 17. Bu dalam kitab itu. Bahkan Ibu itu yang 32 menyusui. perawan, 32.000 di situ Bu. Ibu aja enggak bisa baca Iya, Alkitab. jatahnya si Yahweh 32. Kan di situ Sisanya dia. untuk para prajurit. Ya kan di situ nanti gini Bu, ya Ibu undang saya di Komal Ibu aja, kita enggak usah diskusi di tempat ini Bu ya. Itu penting, kebenaran harus disampaikan. Baik atau tidak baik waktunya. Lebih aman di sini, Bro. Lebih aman di sini. Ya nanti kita bisa diskusi Bang Handi di tempat dia kalau memang dia berbeda dengan saya. Udah, Dan nggak usah kau lindungi. Aku Jadi- tahu benar. Aku taunya memang pendeta banyak juga yang tulus. Tapi mungkin atas ketidaktahuan, jadi semua kena. Ini semua sumbernya adalah kepala-kepala sinode. Padahal mereka yang nonstop di depan laptop. Ya? Ibu ini karena kecewa kayaknya Ibu ini ada kecewa dengan Jangan bilang kecewa. Ngapain aku kecewa? Aku bangun gereja uang sendiri loh. Aku buka sound system, beli sound system uang sendiri, bertahu kau. Bukan uang orang. Ya Aku baguslah tutup kayak itu, begitu bertahu Bu, kau. baguslah kayak begitu. Jangan kalau kau bisa. bilang aku sakit hati, nggak pernah. Karena uangku bisa untuk membangun gereja. Paham? Iya, bagus kayak begitu Bu, Ibu bisa Makanya bangun. kau jangan asal bunyi. Sekarang bagaimana supaya kau selamat? Itu aja. Nggak usah kau selamatkan pendeta. Dirimu dulu sama keluargamu. Bu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus Bu. Tidak ada nama lain di Kayak mana kau Yesus menyelamatkanmu? Si Yahweh kau bilang bapaknya, nggak melecehkan kau di situ. Hah? Sementara si Yahweh setan. Udahlah Bu, ya kan. Udah nanti kita diskusi tentang itu. Ngeles Bu. lagi dia kan. Nah inilah produknya daripada sinode itu bang. Ibu punya Alkitab apa sih Bu? Nah udah. Kau Tuhanmu, kau mengabdi kepada Yesus atau Alkitab? Paganisme kau. kitab Udah ya suci, host, Bu. aku permisi, aku mau tidur. Oke, Selamat tidur, malam Bu. semuanya. Tidur, Silakan ya. kalian apalah dia. Ya Bu, tidur Kalian aja Bu ya. sabarlah dia. Ya, Memang orang Muslim bagus untuk membuka logikanya. Kalau dia pun nggak mau sadar lagi, biarlah dia hanyut ke apa sana bang. Ya Ibu Kesengsaraan. tidur. Bahaya dia itu. Ibu tidur. Jangan lupa berdoa tidur Bu ya. Sebentar, Bu Tegas sebelum turun, ini ada Pak Pendeta Vincent. Silakan Pak Pendeta Ya Vincent. silakan Vincent. Ya, dibuka mionya Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Nah, ini kalau ini pendeta beneran ini. Iya. Selamat malam Pastor. Ya, jadi saya senang kita bisa berdiskusi bersama-sama sebagai orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita diskusi. Tetapi
kita harus diskusi dengan baik, sopan, tidak boleh saling hujat menghujat. Kalau memang ibu tegas punya pemahaman tersendiri, ya disampaikan saja pemahamannya. Maaf Pak, saya nggak menghujat, saya hanya mengusir iblis ya, YHWH itu. Memang warna saya seperti itu, saya bukan sedang melindungi diri. Ya, kalau Anda memang komplain dengan warnanya saya ini, tanya sama Yesus. Kenapa kok cetak tegas kayak gitu? Tuh ya, saya pun pinginnya kayak Syahrini, atau seperti Bapak yang bernada lembut. Iya, jadi kalau ibu punya pemahaman tersendiri, disampaikan seperti apa, siapa tahu orang-orang Kristen bisa tersadarkan dan mengikuti cara berpikir ibu. Begitu. Di sini butuh kerjasama Pak, kerjasama. Kalau saya terbatas, ya. Iya. Untuk outdoor dan juga untuk di room, waktu saya itu sangat sempit, itu sambil kerja saya buat. Saya ingin mendengarkan pemahaman ibu tentang Yesus seperti apa. Siapa itu Yesus menurut ibu tegas? Yesus adalah sang sumber yang memberi hidup. Berarti dialah yang menciptakan alam semesta, bukan YHWH. Bukan YHWH ya. Yesus adalah sang sumber ya. Betul. Berarti Yesus itu Bapa. Betul. Apakah ibu percaya Tritunggal atau enggak? Sebelumnya saya dipahami itu Pak. Bahkan saya punya basic di situ. Enggak, untuk saat ini. Untuk saat ini tidak. Sudah saya buang Tritunggal. Hanya kepada Yesus saja. Yesus. Konsep ketuhanan ibu seperti apa? Yesus yang menjadi sang sumber yang menciptakan semesta alam. Itu dia. Ibu percaya Yesus pernah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria? Tidak, dia tidak dilahirkan. Tapi dia hadir di dunia, dia hadir di hatinya si Maria. Tapi ingat Pak, yang lahir itu adalah yang dari rahim Kristus. Bapak cross check di situ, bukan Yesus. Inilah racikan bapak-bapak gereja yang ada di Katolik. Maria tidak pernah Sehingga melahirkan. ditujukan kepada Yesus. Enggak, maksud saya Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, maksudnya ibu? Iya, bukan Yesus yang dilahirkan, dia dari selangkangan ya Pak. Kalau di hati iya, saya terima kalau memang itu di hati. Karena di hati saya juga Yesus, begitu. Oh, Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari mana, Bu? Apakah turun langsung dari langit? Sorga. Aku dari atas, kamu dari bawah. Itu klaim Yesus. Bahkan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu yang saya terima Pak. Yang lainnya saya blokir. Jadi maksud saya Ibu pemahaman ibu Yesus bukan manusia gitu. Mati di atas kayu salib. Tuhan, bentar Pak. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu biasa, suka dia. Tapi manusia yang menjadi Tuhan, ini yang sangat tidak bisa diterima logika. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya saya terima. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada dasarnya Pak. Iya betul. Maksud saya gini. Bukan masalah manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Yang saya tanya ini Yesus. Apakah ibu percaya Yesus itu betul-betul manusia yang mati di atas kayu salib atau tidak? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena sebelum penyaliban pun dia sudah mengampuni dosa Pak. Dia sudah membangkitkan orang mati. Karena Yesus itu sang sumber bagi saya. Datanya pun ada di dalam Yohanes 8 ayat 54 itu. Ya. Jadi kalau Yesus sempat mati 2 menit aja Pak, selesai dunia. Apalagi 3 hari 2 malam. Kata Berarti Mesias aja saya tolak. Karena dia sang sumber. Kalau kita masuk kepada sang Mesias, berarti ada yang melahirkan dia, ada bapaknya, ada yang lebih tinggi dari dia. Paham Bapak di situ? Iya. Menurut ibu Yesus itu bukan betul-betul manusia yang pernah hidup, makan, minum, tidur, berjalan, bukan seperti itu Bu? Dia pernah hadir, pernah dia memiliki wujud manusia, pernah. Tetapi jangan Anda katakan dia itu adalah Mesias. Itu yang saya pantangkan Pak. Karena dari kapasitas manusia lah ada interaksi dia dengan murid-murid.
Ini yang saya terima. Oke. Jadi berarti keabsahan daripada pengkanonan itu banyak yang saya blokir. Saya yang enggak, menguasai Bible, bukan Bible yang menguasai saya. Begitu ya, Ya. Pak? Jadi berarti Ibu mengaku Yesus itu pernah menjadi manusia. Kejadian Yesus menjadi manusia itu seperti apa, Bu? Apakah dia turun dari langit atau dilahirkan oleh seseorang? Pak, Yesus mengatakan begini, sebelum Abraham jadi, aku, bukan rohku ya Pak, perhatikan situ, aku sudah ada. Itu ya. Yang kedua, ya, jelas Yesus juga mengatakan, tak seorang pun mengenal aku. Bahkan murid-murid gagal mengenal Yesus, betul? Murid-murid gagal mengenal Yesus. Apa yang Ibu pahami ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Itu Ibu pahami seperti apa maksudnya itu? Sungguh dialah yang menciptakan alam semesta ini. Itu Pak. Sementara hadirnya kepercayaan di bumi yang dikatakan benar itu ternyata bukan. Itu dari Abraham, jangan salah Bapak. Kalau sungguh dialah yang menciptakan langit dan bumi, mengapa Yesus harus membandingkan dirinya dengan Abraham? Maksudnya di mana itu dibandingkan? Ya, membandingkan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa dia harus menyebut Abraham? Sebelum Iya, ya Pak, jangan salah loh. Betul, Sebelum saya Abraham, ngerti. bukan sesudah Abraham. Sementara Betul. viralnya YHWH itu yang dipromosikan oleh Musa. Jangan salah Bapak. Iya, Sudah saya jauh sekali mengerti. antara Maksud Musa saya dengan begini, Bu. Abraham. Maksud saya begini, kenapa Yesus harus menyebut Abraham dan bukan Adam? Kita tahu kan Adam adalah manusia pertama. Harusnya Yesus berkata sebelum Adam ada, aku sudah ada. Tapi mengapa Yesus harus memakai kata Abraham? Bentar. Itu maksud saya. Masalah penciptaan Adam dan Hawa itu dongeng Pak. Oh, Ya, gitu. dongeng. Mm-mm. Karena Yesus mengatakan itu. Janganlah Nah, engkau itu yang saya percaya maksud. dongeng Saya nenek-nenek maksud tua. tanya itu seperti itu. Maksud saya bertanya seperti Ngapain itu. berarti masalah penciptaan itu tidak akurat di hadapan Yesus. Begitu Pak. Berarti Pemahamannya. Adam itu hanya sekedar dongeng, Bu, ya? Iya. Oh, berarti manusia pertama itu namanya Abraham, Bu? Tidak. Oh, Karena apa? iya. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Bayangkan Oh, Pak, iya. kalau Bapak memakai patokan Adam dan Hawa, golongan darah di dunia ada berapa? Berapa jenis Enggak. golongan darah? Maksud Itu. saya begini, Bu. Maksud Bentar saya gini. Pak, bentar Pak. Kita Manusia selesaikan dulu pertama di situ itu supaya bernama Bapak jangan siapa? berkelit Kalau memang Adam data itu yang hanya lain. dongeng. Gini, Bentar Bu. Pak, supaya Bapak jangan shock. Nanti Bayangkan merujuk ya, ke Pak. situ. Bentar. Saya mengerti. Ya, ya Kain silakan dan lah, Bu. Habel bunuh-bunuhan, yang mati itu Habel, ya. Sementara Kain langsung melarikan diri, sudah ada satu kecamatan di situ. Tolong ya, kalian perhatikan. Kain dan Itu Habel ini cerita anaknya bagaimana siapa, Bu? siapa yang menciptakan di alam sana itu, yang bersama Kain dengan dan Kain. Habel yang membunuh ini anaknya siapa, Bu? Kain dan Habel ini. Iya, sekarang gini loh Pak, kronologis Nggak dalam tanya- penciptaan jawab yang dulu, ada Bu. dalam Bible Kain itu dengan Habel ini sangat anaknya kacau. siapa? Hah? Kan Adam kan hanya dongeng. Sekarang Iya. Kain dan Habel ini anaknya siapa? Disitulah membuktikan dongeng Pak, nggak teratur alur ceritanya, nggak masuk logika. Oh iya. Iya. Tuh. Ya, oke, terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ibu. Ternyata Ibu bukan Yang jelasnya orang Pak, Kristen. Bapak sebagai penatua. Yang jelas ya, begini, Bu. Ibu bukan jadilah orang terang Kristen dan ya. garam menjadi penyambung daripada Karena kebenaran pemahaman itu Ibu dari Yesus. ini Ya, jelas-jelas jangan manfaatkan bertentangan jemaat dengan orang untuk Kristen. kepentingan Jadi Bapak. jangan menamakan diri Ibu orang Kristen ya. Itu. Jadi Ibu Nggak bukan masalah orang Pak, nggak Kristen. masalah. Saya pun pamer kepada orang, Ibu agamanya apa? Kepercayaan, saya bilang. Saya nggak bangga dengan Iya, Kristen, karena Kristen itu adalah pagan. Begitu. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, Tapi kalau Anda mau menyelesaikan KTP, saya nggak masalah, karena mama saya dulu bikin KTP. Ibu jangan bawa kitab suci kami, Bu, di situ aja. Ibu bikin kitab suci sendiri, Bu, ya. Bagusnya seperti itu, Bu. Biar kita bisa berdiskusi di sini, Bu, ya. Inilah orang sombong itu. Kita kan diskusi. Saya pun nggak mau pakai Bible lagi. Saya hanya langsung cerita sama Yesus, koneksi sama Yesus. Uangku yang beli Bible, bentar ya Junaidi ya. Islam aja nggak pernah bilang, Bu, jangan pakai Al-Quran kami, nggak pernah. Karena apa? Mereka ini masih lebih santun daripada Anda.
Itu ya. Begini, Bu. Belum pernah saya dengar orang Islam bilang gini. pun akan marah Ibu ini ketika pakai Al-Quran ibu kami ya. memakai Jangan Al-Quran, pakai-pakai lah. Tapi membahasnya tidak sesuai rata-rata dengan orang Kristen pemahaman mengatakan begitu Islam. sama saya. Apalagi Hah? pakai Alkitab Kristen. Ibu Apa? sendiri bukan Kristen gitu. Nah, inilah kesombongan ibu ini kan Anda. sudah jelas Bilanglah bukan sama Kristen, Lai bukan Islam, supaya bukan Lai Hindu, jangan bukan menjual Buddha, produknya. bukan Begitu. Konghucu. Oh, atau Anda mau membeli Gitu, Alkitab Bu. saya semua di sini ada 10. Kali 1 juta aja satu. Boleh? Saya kosongkan Alkitab dari Ibu rumah ini saya. sudah masuk ke dalam ajaran sesat. Nah, ini kalau udah habis bahan, Nos. Oke, Gitu, saya turun Bu. aja ya. Thank you. Maafkan Karena- kalau ada yang Iya, sakit hati. itu sudah Sorry ya. jelas, Bu. Ibu ini orang sesat, bukan Kristen kok ibu ini. Dari cara dia menjawab itu bukan orang Kristen, juga bukan orang Islam. Saya pastikan dia bukan Islam juga. Oke, terima kasih ya. Saya izin turun dulu semuanya, Bang Hos. Tapi gini loh Bang, dari awal dia mengaku Kristen loh. KTP-nya masih Kristen. Dari awal dia begitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi pemahamannya bukan Kristen itu dari jawabannya itu. Terus dia masih pakai Bible juga. Iya, nggak Terjemahan apa-apa. lain. Dia kan begini, Bang. Dia memakai Bible itu untuk menyerang kekristenan. Bukan untuk berdiskusi teologi, hanya sekedar menyerang aja. Masalah KTP-nya Kristen, jangan dulu kita cepat percaya, kecuali dia tunjukkan di layar HP atau layar diskusi seperti ini. Jadi bisa saja dia ngaku KTP Kristen, tapi sebenarnya kalau KTP-nya mungkin bukan Apa, Kristen. Pak Pendeta Vincent Susi mengatakan oh itu udah menghujat apa ya, kenapa nggak diproses hukum orang yang kayak gitu Bang? Merusak loh. Enggak perlu diproses hukum karena kita juga nggak tahu alamatnya di mana, tinggal di mana, dan sebenarnya nggak perlu lah diproses, biarkan aja dia juga mau hidup bebas di dunia, nanti bosan juga dia, nggak ada yang nanggapi itu. Menurut ini yang paling saya juga sepertinya kurang setuju tadi, dia bilang Bunda Maria itu anaknya bukan Yesus. Gitu loh. Iya. Saya tambahkan sedikit boleh? Nah, silakan. Tadi kalau kalau ada teman yang tahu dia itu tidak percaya neraka. Saya pernah debat sama dia itu. Dia anggota gereja setan itu. Cuman nyamar pakai nama Kristen. Dia megang Alkitab untuk nyamar. Pernah debat saya sama dia. Itu anggota gereja setan, maka dia tidak percaya ada neraka. Kristen dan Islam percaya ada neraka. Tadi nggak ada yang tanya itu sama dia. Coba tadi ada yang tanya itu sama dia. Ke saya tadi minta naik supaya kita semua tahu ya. Yang Kristen, yang Islam biar tahu bahwa dia itu anggota gereja setan. Di Indonesia anggota gereja setan lagi berkembang pesat. Biar teman-teman jangan salah paham tentang ada sesuatu yang baru, nggak usah kaget gitu loh. Sementara Kenapa Islam percaya kalau neraka itu ada. Kristen Kenapa nggak percaya kalau diambil neraka langkah itu ada. Bang ya, kenapa nggak diambil langkah hukum Bang? Bahaya loh itu. Enggak, karena Alkitab sudah memberitahukan Bang bahwa memang duri dan padi, ilalang dan padi itu akan tumbuh bersama Bang. Itu ada ayat Alkitab dan itu mereka ilalang, bukan padi. Tolong diluruskan dulu buat tegas. Anda dari gereja setan. Dia nggak percaya, nggak mengakui lah itu Bang. Coba tanya, dia Kau percaya yang nggak itu pengikut neraka? setan, aku kau bilang pengikut setan. Yesus yang kumuliakan. Kamu Di mana percaya nggak ke otakmu? neraka ada? Kamu percaya nggak neraka ada? Iya, untuk bakar kau. Untuk membakar kau neraka. Iya, kamu percaya ada nggak neraka? Ya memang ada neraka. Membakar Kenapa kau. kemarin kamu bilang tidak ada neraka? Siapa bilang? Kau pembohong. Nah, kau kamu tadi. Kau kayak gini ngomong nih, kau. setan berdalihnya nih begini. Lalu kamu tidak percaya bahwa Adam itu ada? Islam dan Kristen Lah, si percaya Adam itu aku ada. jelaskan tadi, itu adalah dongeng. Lah makanya gue bilang anggota gereja setan juga mengakui Dari mana hubungan Kami Adam orang dengan, nih, dengerin. dengan neraka? Agama Coba. sama Inilah kau Yahudi, penipu, dengerin bapak dulu. segala pendusta ialah iblis. Kau lah itu. Jadi agama Judaism, Nah ini Kristen, Islam ini nampak, percaya bapak itu segala Adam dan Hawa itu ada. pembunuh, mesum, adalah iblis. Kau lah produknya. Ya, Tadi kamu kau boleh ngomong berpikir kau begitu, tadi. tapi setidaknya dengerin dulu. Tapi setidaknya Dengerin apa? kami Abraham kami agama Samaik, Kau bikin Judaism, Yahweh Islam, yang Kristen mesum percaya Adam itu 32 perawan, diciptakan. kau bilang itu bapaknya Yesus. Sanggup kau Dengerin bilang dulu. itu.
dengerin dulu. Kami orang Samaik, Yudaism, Apa Islam, Samawi? Kristen percaya bahwa Adam itu pernah ada dan itu diciptakan. Loh, Lalu kamu tidak oke. percaya kan? Tadi udah aku bahas sama pendetamu masalah penciptaan Adam dan Hawa, ya. Itu dongeng kan? Dengar dulu, penciptaan Adam dan Hawa. Sudah terjadi kesalahan, Adam dan Hawa diusir. Itu taman Adam dimusnahkan loh. Bertahu kau? Nah, Ya? tadi Dengar, dia diam dulu oke, kau penyembah dengerin, setan, bentar. dengar ya. Tadi dia sama pendeta udah Diam bilang bahwa itu kau. dongeng. Sekarang diakui, Iya, memang maka dongeng. kemarin sekarang diakui Karena neraka ku itu ada. telitilah Kemarin diakui bahasanya, nggak ada. ku teliti datanya, memang itu dongeng. Emangnya di luar ada warteg, emangnya udah ada kebun Jadi orang itu di teman-teman luar. Muslim bisa Pasang lihat ya. otakmu. Jadi Pasang teman-teman otakmu Muslim bisa kagak. lihat ya Pasang bahwa otakmu manusia ya, ini bahwa pasang ya. Adam dan Hawa itu dongeng. Udahlah, jelasnya kau ke neraka karena yang kau ikuti adalah YHWH, Tuhannya Israel. Tapi neraka Karena itu nggak sampai ada. sekarang perang. Neraka itu ada nggak? Ya ada neraka, Nah, bakal tahu. kayak gini melintir. Tadi sama pendeta dia bilang bahwa Adam dan Hawa itu dongeng. Tadi barusan diakui Memang lagi iya. neraka itu ada. Kemarin Orang dia goblok gini, sekarang Os. melintir dia muter-muter. Udahlah. Jadi teman-teman, kita Bapak yang segala percaya bahwa pembohong Adam inilah itu bukan buahnya. dongeng, kayak kelihatan ini. Ini kelihatan dia. Ini dia cerita dongeng katanya Adam dan Hawa. Jadi teman-teman Muslim bisa melihat ya, ini ajaran baru yang timbul di dalam mengaku-ngaku kekristenan. Jadi duri dan ilalang dan padi itu harus tumbuh bersama. Aliran sesat dan kekristenan itu harus tumbuh bersama. Biarkan kami disuruh nggak usah memproses ke hukum itu, nggak boleh. Kan dari buahnya, dari Buahnya kamu lah percaya bahwa kamu percaya bahwa Adam itu dongeng. Kau bilang aku nggak percaya sama neraka. Kenapa aku mengikut Yesus? Karena mau terhindar aku dari neraka. Paham kau? Makanya jangan kau kuning-kuning ekornya. Inilah kalau kau Kristen Bang, ya, sebentar. fotokopi, Bu, bapakmu setan. Iya, Ibu, kan bapakmu. Bu, Sampai di kau sini bilang kita Allah. dengar Bu, di Pantas sini orang kita Islam itu di sini mendemo kau. Kristen, apa yang kalian di demo? Tuhannya orangnya Islam itu di dalam Bible itu penyesat, mesum lagi. Jadi tahu kau di nggak sini terima. Bu, di sini Komal. Sebentar Bang ya, sebentar. Di sini Komal diskusi. Baterai gue udah mau lintas mati ya. agama. Maaf Di ya, sini baterai gue udah mau diskusi. habis. Ya di sini Udahlah, diskusi lintas agama. Udah Ibu jelas tidak punya kan, ini kan agama. buahnya kan pembohong ini. Ibu tidak Kau punya tak gua agama. mati kau dari jauh, udah pergi aku, berani kau di belakang. Cemen kau, penakut kau itu. Ibu, di sini diskusi lintas agama. Inilah kalau bapaknya Ya. setan. Ibu tidak berhak Bapakku Yesus masuk kau ke bilang sini karena setan. ibu tidak punya agama. Memang benar-benar lah kau setan. Ibu tidak punya Karena kau bilang agama di Yesus sini, setan. ya kan? Ibu tidak punya agama, bagus ibu tidur aja ibu ya. Dah. Itu aja Pak Ustadz, saya juga permisi Pak Ustadz, udah jam berapa ini saya mau istirahat ya. Pak Ustadz Handi sama Pak Junet kemana? Belum selesai kita. waktunya Bang. Kembali ke Goldian dengan Bang Juna. Lanjut Bang Andi. Hamba lagi makan. Enggak, Bang. Ya, besok saya harus bangun pagi, Bang. Besok saya harus ke gereja, Bang, ya. Saya mohon maaf lah, besok kan masih ada waktu, Bang. Besok Oke, ada Bang masih ada Jun. waktu. Oke Pak Junet, salam buat keluarga, sehat selalu. Oke, sama-sama, Bang. Sehat selalu, Bang. Tuhan Yesus memberkati, Bang, ya. Tuhannya Yesus, Bang. Ya, apapun itu bagi saya Tuhan Yesus, Bang. Tuhannya Terserah, Bang. Yesus, Bang. Kan tadi Yesus kita udah sepakat dia berdoa kepada Tuhannya, gimana sih Abang ini? Iya, itu kan menurut Bang Handi, kan itu. Saya Menurut paham. saya, menurut kenyataannya Yesus berdoa kepada Bapa semalaman di Bukit Getsemani loh itu. Iya, itu kan menurut Bang Handi. Tapi menurut saya Tuhannya Yesus Kristus, Bang. Ya, oke ya. Saya Ya kalau begitu Anda mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu loh. ya apapun itu ya seperti itulah dia Bang Handi. Saya terima aja itu Tuhan berdoa sama Tuhan kan di situ. Oh ya udah nggak apa-apa. Bang Handi, Kita toleran kok. jangan salah bahwa Yesus itu adalah keluar dari Bapa dan datang dari Bapa itu sendiri. Oke, Bang, terima kasih ya. Oke, Terima oke. kasih. Mohon Santai maaf. aja. Yo, Pak Jun. Di sini bukan tempatnya gontok-gontokan saling ada kebencian, enggak. Tetap kita berteman sebagai teman diskusi aja. Gitu. Jangan sampai ada kata-kata keluar, kata-kata kotor, nggak bagus lah itu ya. Itu intinya Bang Jun. Oke Bang Jun. Oke, Bang, terima kasih Bang ya. Selamat malam. Malam. Silakan Ustadz Tata.
Giliran Ustadz lagi nih beli edukasi sama kita nih biar adem nih. Ustadku gimana? Bang Arif, Ustadz Tata gimana nih? Ustadz, intinya adalah banggalah menjadi seorang muslim. Udah ketiduran Ustadz. Bang Dino sangat bahagia malam ini. Untung saya udah syahadat 2 bulan yang lalu. Saya nggak bisa membayangkan ya. Kalau satu kitab tapi berbeda persepsi. Bang Arif disambut tamunya dulu Bang Arif. Ya, Tian B, selamat malam, Tian B. Halo, assalamualaikum. Oh, Islam bang. Islam bang. Oh iya. Ya, maaf Ada saya yang mau pencet. sampaikan? Oh, kepencet. Ya, sudah bang ya. Iya. Yang Kristen, teman-teman Kristen, kalau mau naik, ini masih ada 3 slot untuk teman-teman, silakan naik ya. Tapi seru juga Bang Andi. BFA, selamat malam. BFA, selamat malam BFA. BFA, selamat malam BFA. Aduh, kok minta naik teman-teman? Kalau nggak mau ngomong ya jangan minta naik lah. Transformer, selamat malam. Malam. Jelas ya suaranya? Ya, agamanya apa bang? Kristen bang. Ya, kalau boleh tahu Katolik apa Protestan? Protestan. Oh ya, Kristen ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Goldian monitor ya, masih ya? Enggak, tadi ada diskusi dengan Bu Tegas itu aja. Oh iya. Menarik gitu. Jadi kalau dia bilang bahwa Yesus itu sang sumber kan nggak benar juga. Karena Yesus berdoa kepada sang sumber. Itu yang sering teman-teman juga quote di sini kan. Jadi dia itu berdoa kepada sang sumber. Jadi kalau dia bilang dia pengikut Yesus, Yesus sendiri dia sebenarnya nggak taat sama pengajarannya Yesus, tapi dia kutip-kutip pengajaran Yesus gitu. Ini kebetulan menurut saya ini fokusnya terhadap Yesus ini loh. Iya. Kebetulan topiknya ajaran Yesus atau Paulus. Nah, ibu tadi ngaku dia ajaran Yesus. Pokoknya dia nggak mau yang lain-lain, dia nggak mau perjanjian lama, dia nggak mau Torah, gitu kan? Torah itu buat dia sudah selesai, dia angkat Lukas 16 ayat 16, gitu. Nah itu, terus dia sampai dia bilang Yesus itu untuk menggenapi, mana dia genapi katanya kan? Apa yang harus dia genapi? Jadi dia juga menyangkal bahwa harus ada yang digenapi gitu. Menurut abang Kristen yang sebenarnya seperti apa sih bang? Kristen yang sebenarnya itu dari kata Kristen, dia pengikut Kristus, gitu. Ada 2 Kristus loh bang. Bahkan ada yang palsu. Iya itu, Yesus berkata waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu kan gitu. Iya betul. Nah pertanyaannya yang mana yang sering bahas itu. Jadi makanya komal-komal begini kan sebenarnya memberikan apa istilahnya due diligence ya. Kalau tahu due diligence itu artinya ya menyelidiki, mencari kebenaran dari fakta yang sudah ada gitu. Fakta itu apapun lah ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti tadi kan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Ya kan sebenarnya dari ayat-ayat juga gitu. Ya kan buktinya memang kan kita itu bertanya berdasarkan data yang ada. Betul. Buktinya memang Yesua Amasia kan itu di Bukit Getsemani semalaman dia bang. Betul. Ya, nah wajarlah kita pertanyakan. Kalau bahkan bukan yang itu bang Andi. 11 ayat 25 itu paling clear.
paling clear itu Matius 11 ayat 25. Bapa, kurios langit dan bumi. Iya, jadi dia berdoa kepada Bapa, kurios langit dan bumi. Nah, jadi kalau orang Kristen ditanya, oh berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Loh, Yesus kalau disebut kurios, maka dia berdoa kepada kurios langit dan bumi. Tapi dia bukan kurios langit dan bumi, Yesus itu. Seperti Tuan kurios itu, ya kebetulan saya juga banyak keluarga Muslim ya. Rob itu kan bisa penguasa, bisa pemilik, bisa pemimpin, gitu kan? Nah, saya ini tuan dalam kapasitas yang dipersyaratkan atau ditentukan, itu sesuai dengan ketentuannya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan langit dan bumi gitu. Jadi menurut abang ini status Yesua Amasya ini sebagai apa? Tuan, kurios, atau Theos? Kalau kita ngomong konteks tekstual atau literal dulu, teman-teman kan sering nanya, di mana Yesus ngaku sebagai Tuhan? Sebenarnya ayatnya ada. Kalau mau ngomong LAI ya, karena kalau bukan LAI bisa juga kita pakai yang lain. LAI di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-14 bukan 13. Kan Yesus yang bilang, kau menyebut aku Tuhan, guru dan Tuhan. Ya kan kita lagi nyari kata Tuhan, kan dia juga utusan, dia juga nabi, dia juga banyak lah. Tapi kalau kita membahas Tuhan, dia sendiri yang bilang, akulah kurios. Dia ngaku, dan dia sendiri yang ngaku. Ya menurut catatan itu ya. Nah, kurios yang sama dipakai di Matius 11:25, dia bilang kurios langit dan bumi. Jadi kita bisa paham, oh itu adalah satu gelar bahwa nah, makanya saya bilang kalau kita ngomong KBBI atau Melayu ada keterbatasan. Jadi sebenarnya gini Bang, biar nggak panjang, poinnya aja. Antara pengutus dan diutus, antara Bapak dan Yesus ini, Anda menempatkan sebagai apa? Tadi betul. Jadi Bapak itu pengutus. Bang Arif berisik, Bang Arif. Aduh, Bang Arif di mute. Ya, silakan Bang. Trans. Ya, jadi tadi ya, Bapak itu pengutus, Yesus itu yang diutus. Itu yang ngomong itu Yesus sendiri, dan kemudian Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku. Waduh, ini kalau Pak Trans ini larinya ke Unitarian Anda ini. Kalau kita dalam satu statement itu bisa ngomong kayak gitu, tapi ketika tanya pertanyaan 2-3 langsung kita bilang oh beda. Nah, Bapak pasti ngerti nih. Lu bisa berpikir ini kan. Gitu. Jadi waktu kita ini baru ngomong Bapak itu mengutus Yesus, Bapak itu pribadi yang berbeda. Ngomong gitu aja, pribadi yang berbeda, banyak yang sama. Ortodoks juga pribadi yang berbeda, Tritunggal juga pribadi yang berbeda gitu. Yang kedua, sejajar nggak? Kalau sejajar, Tritunggal lewat. Menurut Tritunggal sejajar. Yang lain tidak sejajar. Kalau menurut Anda antara Bapak dan Yesus beda atau sama? Pribadi yang beda, pasti. Nah, ya Anda Unitarian itu. Anda juga dalam konteks itu Bapak langsung ngomong gitu kan? Iya, Anda juga jadi musuh mereka ini. Oh ya, musuh, janganlah. Apa? Ini lawan diskusi. Lawan diskusi, sorry, saya tarik, bukan musuh, lawan diskusi. Ya. Oke. Jadi gini Kang Adi, satu lagi misalnya. Tapi asik ngomongin itu. Sebenarnya kekayaannya ada di. Sebenarnya gini, supaya menempatkan objek penyembahan itu dengan betul sebenarnya. Kalau gini Bang, kalau bisa itu Pras Donald suruh balik lagi nih. Kenapa berhenti gitu loh? Sorry, saya nggak dengar nih. Si Pras Donaldnya suruh balik lagi eksis di media sosial supaya hidup diskusinya. Oh, aktif Bang Andi nyerang Islam sekarang. Lihat aja. Oh ya? Iya, buka aja wartawan Injil. Tiap hari nyerang Islam. Sumpah. Nggak tahu siapa yang bayar. Aktif Pak dia. Enggak kapok udah pernah kena. udah masuk. Lihat aja Bang Andi nyerang Islam. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Lo abang saksi Yehova ya? Bukan, Unitarian dia. Oh, Beni Irawan berarti. Iya. Oh, ikut Beni Irawan. Jadi kalau menurut saya itu semua orang tuh ada modusnya Bang Handi. Semua ada modusnya. Itu. Ibu tadi itu ada modusnya.
Ada modusnya dan ada bandarnya ya. Itu bang, yang nolong bandar itu kita bisa ukur. Kalau dia seberani bermanuver RG gitu ya, ada bandarnya bang. Gitu. Oke. Tapi kalau sebatas kita bisa ukur di sini sebenarnya cuma cari untuk hidup sebulan atau sebenarnya gitu, pasti ada levelnya. Kalau kayak Edis menurut Anda? Wah, menurut saya harian aja bang tuh. Oh, harian ya. Iya, banyak teman-teman tuh saya lihat. Karena gini, aku ngukurnya satu bang Andi. Orang yang benar-benar cari hidayah itu nggak cari musuh bang, nggak. Betul. Mungkin speech dari speechnya itu mengandung sesuatu yang mencela orang gitu. Itu saya ini ya, kecuali kalau aku lihat Bang Zuma itu kalau ngomong tuh kalau asal baik-baik itu baik. Saya ini orang Makassar ya. Jadi kalau menyentuh ke hal yang esensial, jangan coba-coba gitu. Aku pernah lihat aku pernah lihat tuh sama Pastor Dede. Oh ya. PSDD ngomong satu kata yang ya maksudnya itu tidak layak. Ya iyalah. Ya, saya juga nonton itulah. Artinya apa? Kita diskusi, hindarilah hal-hal yang bisa saling menyakiti kan gitu ya. Itu bang, Abang Handi itu yang aku perhatiin ya. Pokoknya boleh kan, argumen tuh boleh. Ya argu itu boleh. Penting argu itu untuk due diligence kalau saya nyebutnya ya. Due diligence itu kan artinya kita ada data, tapi kita harus mastiin. Nah, kita pakai data juga dong, gitu. Saya nggak pernah dengar teman-teman Muslim di sini ngomong tanpa nyebut ayat. Itu yang menarik kan, gitu. Ya memang jelasin lah menurut ayat itu. Nah, memang harus berdasarkan data itu bang. Nggak mungkin lah kita asal bunyi kan, nggak bagus. Maksudnya itu yang bagus. Kalau misalnya nih menurut teman-teman lain itu pengertiannya atau tafsirnya beda, silakan aja jelaskan. Gitu. Contoh gini ya, contoh ini warna Kristen itu saya langsung nemu warna Kristen itu kalau membahas Wahyu 3:14. Cara menjawabnya langsung ketahuan, oh dia ini Oneness, dia ini Tritunggal, dia ini Unitarian. Apa Yohanes 14? Wahyu 3:14. Oh, Wahyu 3:14. Oke. Ciptaan atau pencipta. Nah, itu ketahuan tuh. Betul. Warnanya. Betul. Kalau Unitarian pasti bilang ya Yesus itu awal dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus diciptakan. Benar gak bang? Iya. Cuma hanya Alkitab memakai kata. Kalau di Wahyu 3:14 itu kata di situ tuh diterjemahkan oleh LAI dengan tidak sesuai dengan kualitasnya. Nah, kualitas bahasanya itu harusnya awal dari penciptaan, awal. Jadi bukan dia itu adalah ciptaan. Tapi Alkitab memakai diperanakan. Nah, apa bedanya? Yang jelas hanya satu pencipta atau sumber, yaitu Bapa gitu. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau mencari tahu ini ciptaan, ya kalau ditanyanya kategorinya ke sana, jawab aja begitu. Mungkin kalau nanti dia ingin lebih kaya dari itu, mungkin suatu saat nanti gitu. Tapi kalau mencari dia ciptaan atau dia pencipta nggak, ya jelas bukan pencipta. Ya jelas kok di 1 Kolose 1 itu. Atau Kolose 1:15 itu. Kolose 1 ayat 15. Iya, Kolose 1:15 itu adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung. Justru Kolose 1 ayat 15 itu mereka jelaskan disitulah dibilang pencipta. Oh ya? Di dalam dia diciptakan segala sesuatu kan, singgasana, kerajaan, ya kan? Di dalam situ malah dijelaskan sebagai pencipta. Enggak, di situ ditulis terakhir lebih utama dari segala yang diciptakan, termasuk Yesus. Iya. Enggak, Yesus bukan. Bahkan dibilang dia ada lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, kalau betul. Jadi kalau kita melihat bahasa, kenapa dia bilang lebih utama kalau dia pencipta, begitu ya? Ya, dia masih di situ dia masuk kategori yang diciptakan. Iya. Nah, gitu. Ya, bisa. Itu di situ juga bisa terlihat. Kalau saya gitu bang, kalau saya diskusi sama Unitarian,
ya kita nggak debat di sini. Tapi kalau diskusi sama Oneness dan Tritunggal, ini diskusi sampai 60 hari 60 malam nggak kelar, Bang. Itu nggak akan pernah ketemu, mereka itu bingung sendiri sebenarnya. Nah itu. Gimana Gol? Masih Gol? Nanti izin Bang. Yuk Boleh lanjut. tanya nggak Bang? Boleh. Bang, posisi Roh Kudus di mana Bang itu sebagai apa? Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ciptaan atau bukan Bang? Kalau di Rohnya Bapa, rohnya Bapa. Oh, bukan ciptaan ya? Bukan pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang berbeda. Jangankan ciptaan, dia bukan pribadi yang berbeda. Itu rohnya Bapa. Tapi Roh Kudus diutus Yesus itu Bang. Yohanes 14 ayat 16 atau berapa itu? Aku akan mengutus penolong lain. Bukan. Dia minta kepada Bapa untuk diutus dalam namanya. Coba baca benar-benar. Jadi dia minta kepada Bapa diutus dalam namanya. Yohanes 14 kan itu? Antara Yohanes 14 terus ada Yohanes 16. Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 dulu coba. Menarik ini kalau diskusi sama teman-teman Unitarian, bisa ketemu sebenarnya. Tapi kalau ketemu malah nggak diskusi, Bang. Nah, karena diskusi itu ketemu. Ada data yang kita bisa debat panas bersama Unitarian. Apa itu? Salib. Mungkin. Wah, itu kalau ke situ tuh nggak ketemu kita itu. Iya, itu nggak ketemu kita di situ. Nubuatan sama nubuatan Nabi Muhammad. Nah, itu. Soalnya gini, Bos, kalau salib itu teman-teman nggak percaya kalau ada salib. Nah, itu udah nggak bisa diskusi. Jadi diskusinya ada dan tidak ada. Oh iya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14:16, Bang. Ya, kalau itu malah nggak ada Yesus dari Yesus, malah tidak Yohanes itu. 16-nya, Bang. Bapak coba kalau ke Yohanes 16 ayat 25 itu malah agak sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah, itu gimana itu? Diutus Yesus. Bukan. Yang tadi Yohanes 14 nggak ada. Nggak ada ya, berarti Ya, nggak salah. ada kan dibilang dia minta kepada Bapa, makanya saya bilang itu rohnya Bapa, betul kan? Berarti dia minta Kalau yang kepada Yohanes Bapa. 16, Bang. Oke, coba. Ayat 13.